Oke, selamat malam semua. Screen saya pasti sudah terlihat ya. Mengenai kebenaran yang absolut itu esensinya, substansinya, normanya, prinsipalnya itu sebagaimana bisa dilihat di screen saya. Cuman mungkin pada kesempatan kali ini saya nggak bisa membahas secara tuntas ataupun secara keseluruhan. Nah, mungkin saya akan membahasnya secara sederhana aja. Apa sih yang dimaksudkan dengan kebenaran absolut? Kebenaran absolut itu adalah tertuang di Matius 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, ada 3 postulat yang saya mau sampaikan apa yang menjadi parameter untuk kebenaran absolut. Yang pertama adalah, postulat yang pertama adalah tidak tertandingi. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di Matius 4 ayat 5, Matius 5 ayat 4, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya ayat Alkitab yang ada saya sampaikan ini adalah satu kebenaran absolut yang tidak tertandingi sifatnya. Kemudian yang kedua, postulat kebenaran absolut itu adalah konsisten dan integral. Yang menjadi parameter ayatnya adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Walaupun ini menjadi satu titik kritis bagi beberapa agama untuk mengkritik kekristenan, namun jelas ini merupakan suatu parameter bahwa kebenaran absolut itu harus konsisten dan integral. Yang dimasukkan dengan konsisten artinya ketika sang firman ataupun yang berfirman itu harus sama, harus menyatu ataupun harus sehakikat, harus sederajat dengan yang difirmankan, yang adalah firman. Kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya integrasi antara perkataan dengan persona itu tidak memiliki masalah. Artinya punya integrasi yang sangat baik. Apa yang disampaikan oleh Allah itulah yang menjadi sifat persona Allah. Nah, mungkin itu nanti kita masuk ke yang ketiga, tidak berubah. Di Matius 3 ayat 6 bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi tiga hal ini yang mendasar menjadi satu parameter untuk bagaimana kebenaran absolut itu bisa tersajikan, bisa termanifestasikan atau bisa terjelaskan, terelaborasi bahasa ilmiahnya. Nah, kemudian kenapa tidak tertandingi? Karena yang namanya kebenaran absolut artinya dia kebenaran yang tidak memiliki tandingan. Nah, kalau kita bicara tentang kerajaan surga, artinya Yesus tidak datang ke dunia itu membawa atau membesarkan agama Kristen, tapi dia bicara selalu tentang kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, otomatis manusia itu dalam kendali namanya kerajaan dunia atau kerajaan maut. Sehingga Kristus Yesus ataupun Tuhan itu sendiri harus bermanifestasi menjadi manusia untuk mengembalikan esensi dari kebenaran absolut itu bahwa manusia diciptakan untuk menikmati namanya kerajaan surga. Nah, kemudian setelah Adam jatuh, akhirnya manusia hidup dalam kerajaan dunia. Nah, kemudian apalagi kebenaran selain kebenaran absolut? Di Amsal 21 ayat 2 ada tertulis, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, jadi yang bukan kebenaran absolut itu ada dua. Pertama, kebenaran kerajaan dunia atau kerajaan maut. Yang kedua, pembenaran diri sendiri terhadap apa yang dia pikirnya baik. Nah, itu selalu bertentangan sifatnya dengan kebenaran absolut. Mengenai sifat-sifat ataupun karakter-karakter yang harus hadir dalam kerajaan. Ya. Cek. Ya, gimana? Waktu saya masih berapa menit lagi? Soalnya saya nggak bisa. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke. Jadi kembali tadi saya sampaikan bahwa kebenaran absolut itu adalah kerajaan surga yang menjadi tandingan dari kerajaan maut ataupun pembenaran diri sendiri, versi kebenaran manusia. Kemudian yang kedua kita bicara tentang
kebenaran yang harus konsisten dan integral, bahwa Allah itu adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian yang ketiga, sifat dari kebenaran absolut itu adalah tidak berubah. Dari awal penciptaan sampai dengan saat ini dan sampai selama-lamanya, kebenaran absolut itu tidak boleh berganti rupa ataupun berubah. Terima kasih. Waktunya sudah cukup. Udah selesai. Sudah selesai. Paling minimal ada 3 poin di sini untuk diperhatikan buat saudara Triun. Tentang hukum kasih, ini tentang kebenaran absolut yang dari pihak Kristen ya. 1, tentang hukum kasih. 2, tentang kedudukan firman dengan Allah. Dan 3, tentang kerajaan surga. Saya harap bisa ditanggapi dengan menampilkan poin-poin kebenaran absolut menurut Islam. Silakan Mas Kores. Ini udah ya waktunya. Udah tepat. Oke, sip. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalom malam untuk kawan kekristenan dan muslim yang menyaksikan di Triun Slayer Comment Center serta di TikTok Kores Kris. Ini perdana aku live langsung 2 aplikasi. Semoga manfaat dan bisa menikmati. Oke, kita lanjut ke topiknya ya, mengenai kebenaran absolut. Kebenaran absolut itu bisa kita lihat ketika klaim-klaim di dalam kitab suci itu dibuktikan. Nah, contoh pertama itu dalam Al-Quran, seperti yang kita tahu ya, sering disyubhatkan, mana nih katanya masa sperma dari tulang, kan gitu ya biasanya dari kekristenan. Kemudian ternyata terbukti di tahun 2006 penelitian membuktikan bahwa memang sperma itu bisa dihasilkan dari tulang. Ini kebenaran absolut. Itu pertama. Terus yang kedua yang biasanya sering dihindari oleh kekristenan itu soal ada 2 laut yang bertemu, tawar dan asin. Mana nih, nggak ada di dunia. Loh, ternyata di area mana tuh? Di area ke Amerika sana sudah diketemukan di mana laut yang asin dan juga air yang tawar ini bertemu. Begitu. Dan itu terlihat batasnya. Subhanallah, inilah kebenaran yang absolut. Bisa dibuktikan gitu. Sesuatu klaim yang pembuktiannya itu dari eksternal. Hanya Islam yang begitu. Agama-agama lain tidak ada. Itu pertama ya. Sains. Langsung yang kedua. Kebenaran absolut itu kita perhatikan. Ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa Islam ini adalah keselamatan bagi alam semesta, berarti itu dunia dan akhirat. Akhirat kita semua agama punyalah. Tapi yang di dunia ini, perhatikan yang di dunia. Allah Azza wa Jalla melahirkan sebuah hukum yang diterapkan oleh manusia. Per tahun 1400 sampai 2022, hukum Islam ini diterapkan oleh banyak bangsa. Berjalan. Mana agama lain yang menerapkan hukumnya ke dalam hukum kenegaraan? Ada yang jalan? Gak ada. Semua nihil. Cuma Islam. Gitu kan? Nah, jadi dengan 2 poin ini saja kebenaran absolut ini sudah bisa disampaikan, sudah bisa diwartakan, sudah bisa dikabarkan dengan baik kepada seluruh umat manusia. Agar mereka memeluk agama yang benar. Kami mengajak gitu. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, baligu anni walau ayah. Sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Kan gitu ya. Bukan bukan menjadikan orang-orang ini untuk mengikuti Nabi Muhammad gitu. Kalau misalnya menjadikan gitu kan itu pemaksaan ya. Yang namanya pemaksaan kita udah tahu ya berapa korbannya bisa dilihat gitu. Ini menyedihkan kalau misalnya kita melakukan pemaksaan untuk agama. Jelek sekali itu. Itu tidak benar. Itu adalah kesalahan absolut jadinya. Islam udah paling benar gitu. Kami mengajak. Kalau mengajak, ini menghargai hak penolakan atau hak menerima dari orang-orang yang diajak. Berbeda dengan memaksa. Kalau memaksa, jadinya banyak korban tumpah-tumpah. Gitu. Ini adalah kebrutalan yang absolut jadinya gitu. Data-data nanti aku bawakan di berikutnya, nunggu ditanya dulu aja. Lalu kebenaran absolut Islam selain hukum dan juga sains bisa kita lihat dari orang-orang yang mengikuti teladan dari tokohnya gitu loh. Seperti sunnah kencing itu harus jongkok gitu kan, baiknya jongkok. Makanya umat Islam itu WC-nya luas-luas karena jongkok. Nggak bisa dilakukan kalau WC-nya kecil-kecil, sempit-sempit, gitu. Nggak bisa itu. Cakep ya? Cakep. Dan di Islam pun diajarkan untuk jujur serta adil. Sehingga barang-barang yang digunakan oleh orang Islam itu nggak ada yang KW-KW. Nggak ada yang KW-KW. Ini kebenaran absolut. Teladannya diikuti, gitu. Nabi Muhammad menikah, menikahlah kami, gitu. Ada tokohnya yang tidak menikah, orang-orangnya malah menikah. Ini kan apa namanya? Munafik.
Munafik ini kalau dalam Islam itu namanya bertakia. Sesuatu yang menjijikan untuk dilihat gitu. Menggembar-gemborkan sesuatu tapi segala yang dijalankan oleh tokohnya nggak diikutin. Apa ini? Jualan apa ini? Jualan dongeng berarti kan? Ya nggak? Dongeng. Karena tidak ada data eksternal yang mendukung. Bahkan perbuatan pribadi pun tidak dilakukan, tidak dicontohkan, dan tidak dijalankan. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan bagi orang-orang yang senang selalu untuk mengkritisi atau menghujat parahnya kepada Islam. Kebenaran akan aku sampaikan dalam 1 jam ke depan. Semoga manfaat. Thank you moderator waktunya. Thank you, terima kasih Kores. Paling tidak ada 3 poin yang saya catat sini. 4 poin maksud saya. 1, klaim-klaim di kitab suci itu tercatat dalam kitab itu terkait tentang masalah sperma dari tulang. Itu pertama. Yang kedua, 2 laut yang bertemu. Ketiga, tentang orang-orang yang mengikuti dari tokohnya kencing harus jongkok. Nah, jadi kira-kira poinnya 3 itulah. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab atau sesi menanggapi. Untuk giliran pertama, saya memberi waktu kepada pihak Kores dari pihak Islam, pihak Kores untuk menanggapi atau mau bertanya juga boleh. Ya, silakan, waktu dan tempat 5 menit. Oke, thank you. Nah, jadi di sini menariknya dari kekristenan itu ketika mereka bilang kebenaran absolut, di mana gembar-gembornya mereka ini bahwa Yesus itu matinya disalib. Nah, gitu kan. Yesus itu matinya disalib sehingga lambangnya pun salib, gitu. Ini yang menarik, ternyata Yahudi mengimani juga Yesus. Lah, Yesus matinya dirajam di Yahudi. Kalau misalnya Yahudi menyembah Yesus, mereka akan menggunakan apa? Lubang parit dan juga batu. Karena Yesus yang mereka percaya itu dirajam matinya. Maaf. Ya. Maaf, aku potong. Saudara, moderator, itu tolong di mute, pause dulu. Pause. Maksudku, ini boleh nggak menanggapi dari poin yang apa yang dia tawarkan aja dari pihak Kristen? Tadi tentang salib kan dia nggak menawarkan itu. Jadi dari menanggapi, bertanya tentang apa yang ini mau, kalau nanti pertanyaan lain mungkin bisa di pertanyaan selanjutnya. Tapi pertamanya terkait dengan apa yang dipresentasikan aja. Oke, silakan dari saudara Time. Ini diulang aja tuh. Ini apa? Bukan waktunya. Apa namanya pertanyaannya? Aderion apa aja poin siapa? Opening statementnya itu. Oh, baik. Oke, tentang kekristenan yang tadi yang ditampilkan oleh saudara Pris itu satu robot kasih, kedua tentang fokusnya di situ aja. Iya. Oke, bagaimana sekarang jelas ya tentang hukum kasih? Hukum kasih. Kedua tentang kedudukan firman dengan Allah seperti apa? Dan ketiga tentang kerajaan surga dengan Allah. Dan 3 tentang kerajaan surga. Jadi bisa in the line gitu loh, jangan nambah poin yang baru gitu. Saya kan itu tadi tidak dipresentasikan tentang salib. Oke. Terus silakan. kerajaan surga ya. Tepat. Iya betul Mas. Sip. Ya udah, thank you. Ya kita lanjut ya. Oke, poin pertama ini mengenai hukum kasih. Hukum kasih ini kebenaran absolutnya di mana? Ketika semua negara ada penjaranya, ketika semua negara ada penegak hukumnya. Apanya yang kasih gini? Kalau misalnya semua negara mayoritas kekristenan tidak ada penjaranya, cocok baru hukum kasih gitu. Karena mengasihi sesamamu itu berarti semua profesi dikasihi. Sebagaimana Matius 21 nomor 31, kerajaan sorga didahului oleh para pesundal dan juga pemungut cukai. Harusnya begitu sesuai dengan biblosnya. Cuma kan enggak dilakuin. Di sini udah patah, itu pertama. Lalu yang kedua, kedudukan firman dengan Allah. Ini dijelaskan di dalam biblos tahun 1800-an. Kita bisa lihat di sana, Yohanes 1 nomor 1 dijelaskan that the word is a God. Ada definitif artikel yang berarti apa? Seonggok, sebuah, atau seutas. Hanyalah seonggok Tuhan. Gitu kan? Itu di biblos tahun 1800-an ada tuh. Nanti aku bawain, aman. Terus itu juga udah patah jadinya sehingga tidak benar. Lalu kemudian kerajaan sorga. Begini my bre, kerajaan sorga itu pembuktiannya nanti masih lama. Yang sekarang apa yang dibuktikan gitu? Manfaat Yesus kalian bangkit, itu apa manfaatnya sekarang? Ada gunanya nggak? Ada fungsinya nggak? Coba, kerajaan sorga itu masih nanti. Masih nanti. Jangan jual sesuatu yang hanya pembuktiannya angan-angan saja. Yang sekarang apa yang dibuktikan? Bagaimana kehidupan kalian? Kehidupan kalian itu bagaimana gitu ketika Yesus bangkit? Coba gue bayangin, kaya-kaya nggak? Nggak. Pada makan nggak orang-orangnya?
Ada yang miskin, ada yang nggak makan. Ini gua di TikTok dapat 2 di mana ada gereja dan juga panti asuhan kekristenan yang hampir bobrok karena nggak ada bantuan sama sekali. Terus buat apa Yesus bangkit kalau begitu? Nggak ada manfaatnya. Apanya yang kerajaan? Apanya yang kerajaan, gua tanya. Bahkan kerajaan teokrasinya pun udah punah dari tahun 1500. Jadi ini bukanlah kebenaran absolut ini. Ini hanyalah sebuah utopia yang dibuat untuk apa? Penghiburan iman. Sesuatu yang tidak ada bentuk fisiknya, tidak ada kenyataannya sama sekali, tapi digembar-gemborkan. Kami, Islam, agama yang Allah tetapkan untuk afala ta'qilun atau harus berpikir, di sini kami menelaah secara logis. Untuk bertanya, bukan Anda diminta untuk menyampaikan statement. Halo, nggak apa-apa, Pak mikro long, nggak, stop, mute, apa waktunya dimatiin dulu sebentar, biarkan teman Kores ini berbicara dulu, nanti akan ditanggapin. Nanti pertanyaan Pak Kores jangan bertanya ditanggapi dulu, nanti pertanyaan di sesi kedua ini, nanti kan ada 5 sesi nih kita nih. Sekarang saling menanggapi dulu tentang terkait sama apa yang dipresentasikan, gitu. Nanti boleh di sesi selanjutnya, sesi kedua ini di bagian kedua. Boleh kita mau nanya pertanyaan baru, oke? Silakan, dilanjutkan. Oke, thank you moderator. Aderion bagus ya, progres. Oke, kita lanjut tadi dari mana? Oh ya, kerajaan sorga ya. Iya nih, gua akan titik beratkan ke kerajaan sorga. Namanya kerajaan itu ada buktinya gitu. Harus ada sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang bisa kita konfirmasi bersama gitu. Karena yang namanya kebenaran itu harus bisa diverifikasi oleh semua orang tanpa alat bantu. Itu baru kebenaran. Lu bilang kerajaan sorga, yang bisa verifikasi siapa? Apanya yang benar? Udah mengklaim benar pakai absolut lagi. Aduh, susah yang kayak begini. Gitu kan? Klaim kerajaan sorga. Oke, sip, kerajaan sorga. Mana tapi? Dalam doa Bapa kami pun jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nggak ada yang kejadian sama sekali. Semua orang tetap mati di umur 60 tahun. Kekristenan terutama. Ironis nggak tuh? 2022 tahun kalian berdoa doa Bapa kami tidak pernah ada yang terkabul. Jangan membuat satu nilai. Saya peringatin buat pembicara, jangan membuat satu nilai. Kamu tanggapin aja apa yang tentang masalah keabsolutannya atau tidak absolutnya. Oke? Silakan Kores. Oke. Ya, itu ya. Jadi dalam doa Bapa kami ini kerajaan sorga tidak pernah terjadi dalam 2022 tahun. Apanya yang benar, my bre? Kalau pembuktian nanti ya udah nanti aja dialognya. Kita cari itu yang sekarang ada buktinya. Kebenaran absolut itu yang sekarang gitu. Jangan dientar-entar. Jangan di besok-besok. Ini bukan utang, bre. Kita bicara keimanan, bukan pinjaman online. Sesuatu yang harus dibuktikan sekarang ya sekarang. Gitu. Jangan di masa depan lah. Buktikan kerajaan sorga lu ada sekarang. Kalau nggak ada, udah dialog kita tuntas sampai sekarang. Karena 3 poin yang lu bawa tidak ada buktinya sampai sekali saat ini. Gitu. Sehingga imanilah apa yang lu imani, tapi jangan disebarkan. Karena ini bagi kami bagi kami menjadi sebuah bahan pemikiran yang nggak habis pikir. Bisa-bisanya sesuatu yang tidak nyata menjadi keimanan 2,2 miliar orang. Terima kasih. Oke, thank you, terima kasih dari saudara Islam. Saya peringatkan ya untuk jangan dari pembicara untuk membuat satu kesimpulan terkait iman orang lain. Poin-poin yang tadi disampaikan oleh saudara Kores itu ada 3 minimal terkait karena dia menanggapi 3 poin juga. Pertama tentang agama kasih. Kenapa ada penjara? Itu yang tentang agama kasih. Tentang the word is God, hanya seonggok Tuhan. Nah ini juga saya harap nanti ke depan jangan ada narasi-narasi seperti ini. Oke, dari saudara Kores. Hanya seonggok Tuhan dan dia melihat dari sisi terjemahan. Nanti mungkin bisa ditanggapin dari saudara kekristenan. Tentang kerajaan surga akan nanti. Itulah 3 poin itu. Sekarang dari pihak kekristenan boleh menanggapin. Silakan waktu dan tempat. Ya, saudara Kristen. Oh, mesti di-unmute ya? Sorry, maaf. Sorry ya. Enggak deh. Silakan. Oke. Waktu dan tempat. Ya. Apa yang disampaikan dari Kores tadi semuanya ilusi ya, halusinasi mengenai fakta sains dalam dengan kitab suci yang dia yakini gitu. Karena pertama gini, konteksnya kita bicara tentang kebenaran absolut, bukan kebenaran empiris. Kebenaran empiris itu apa sih? Kebenaran yang bisa diverifikasi dengan panca indera.
Sementara kebenaran absolut lebih dari itu. Kebenaran yang harus diyakini dengan iman, dengan hati nurani, dan dengan perangkat-perangkat logika tentunya. Pastinya logika abstrak, bukan logika empirik. Jadi ini jaka sembung bawa golok ya. Artinya saya bicara dalam kaidah iman, dalam kaidah abstraksi, kemudian diseret turun kepada kebenaran sains yang itu pun juga tidak bisa diverifikasi. Apapun klaim-klaim saudara Kores tentang itu dan ini segala macam, dan dia memang tidak punya reputasi, artinya dia bukan seorang dokter untuk menyampaikan fakta ilmiah kedokteran, dia bukan seorang ahli apapun juga untuk menyampaikan fakta ilmiah tentang apapun juga. Jadi itu ironis ya, itu tragis sekali bahwa sedemikian untuk membela agamanya dia harus coba untuk merekayasa kebenaran-kebenaran yang sifatnya juga masih sumir ya, tidak dapat dibuktikan. Nah, jadi itu klaim-klaim kosong seperti itu memang udah jadi tipikalnya teman-teman Muslim, sehingga kita agak sulit membangun satu jembatan dialog. Nah, kenapa? Saya bicara tentang kebenaran yang sifatnya hakiki, yang sifatnya iman. Gitu. Nah, kemudian secara terminologi di Alkitab ada namanya kerajaan sorga gitu. Kalau misalnya dia dengan berapa miliar teman-temannya tidak merasakan yang namanya kerajaan sorga, bukan berarti itu tidak ada. Kalau gitu saya pakai juga gitu. Iman, kalau kami tidak beriman kepada kitabnya itu bukan berarti kitabnya tidak eksis dong. Bukan janji-janji yang ada di surga itu tidak eksis gitu. Jadi kesalahpahaman yang sangat brutal ini sangat ironis. Pertama, dalam konteks kekristenan itu ada namanya kerajaan surga, ada namanya sorga. Nah, dalam konteks ini aja Kores saja nggak bisa membedakan antara kerajaan sorga dan sorga. Yang nanti itu sorga. Kerajaan sorga itu ada ketika Yesus menghadirkan dirinya ke bumi ini. Dia bilang, datanglah kerajaan sorga. Itu yang saya sampaikan. Ada nilai-nilai, ada perangkat nilai-nilai, ada kandungan-kandungan moral yang buat Kores dan teman-teman seagamanya ataupun manusia biasa itu nggak mungkin tercapai gitu. Bagaimana kita bisa mengasihi? Kemudian dengan brutalnya ditabrakkan. Bagaimana antara kasih dengan penjara? Artinya kasih tidak pernah menegasikan penjara gitu. Nah, kemudian secara brutal juga Kores menyatakan bahwa banyak negara itu menggunakan hukum syariah. Sampai dengan saat ini cuman ISIS yang pakai hukum syariah. Selebihnya pakai hukum positif. Hukum positif itu dari kekristenan, dari rahim kekristenan, dari orang-orang hukum kekristenan. Jadi artinya kalau dia ngerti sejarah gitu, sangat memalukan mengklaim bahwa semua sistem ini dibangun oleh peradaban Islam. Itu nggak seperti itu. Justru peradaban yang saat ini adalah jerih payah kekristenan. Kemudian Kores juga melakukan satu fitnah yang luar biasa keji ya, ketika dibicara bahwa ada penyebaran melalui kebrutalan. Sementara di kisah para rasul jelas banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus menjadi martir, kemudian lewat itulah kekristenan berkembang. Nah, sebaliknya harusnya dia bertanya gitu, bagaimana Islam bisa berkembang? Bukankah dengan perang, bukankah dengan khilafah gitu. Jadi sebenarnya pemutarbalikan fakta ini ya menandakan bahwa sebenarnya tidak ada kebenaran dalam diri Kores gitu. Istilahnya kita nggak bicara tentang kebenaran yang harus dibawa agama, tapi dari kebenaran diri sendiri deh. Artinya kita bisa jujur terhadap kebenaran-kebenaran sejarah, kebenaran faktual, apalagi kebenaran absolut. Dan sangat salah kalau misalnya kebenaran absolut itu harus diempiriskan gitu. Itu bukan kebenaran absolut, itu kebenaran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa saat ini berubah-berubah gitu. Teori evolusi terus diperbaharui, segala teori-teori pun terus diperbaharui karena itu dinamikanya sangat luas gitu. Nah, celakalah orang-orang yang mengandalkan imannya itu kepada dinamika ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu terus bisa bergeser. Apalagi secara pembuktian klaimnya itu kan ada yang harusnya ada di pihak yang mengklaim gitu. Nah, sampai dengan saat ini itu hoax semua, tidak terbukti mengenai pertemuan ini, itu semuanya sebenarnya sudah diketahui juga gitu. Tidak ada sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang selalu mengemis kepada kebenaran empiris itu lucu. Saudara. Maaf, oke, terima kasih buat waktunya sudah habis. Jadi gini, Mas Kores, dibilang tadi yang pernyataan kamu itu disebut
Kalau yang itu adalah kebenaran empirik. Saya itu adalah kebenaran empirik, tapi sekarang kita lagi bicara tentang kebenaran absolut yang semua orang tidak bisa membantahnya. Kalau tentang ilmu pengetahuan bisa berkembang. Oke. Jadi yang kedua tentang masalah hukum syariah, cuma hanya ISIS, yang lainnya juga pada umumnya menggunakan hukum positif kok. Nah, kira-kira gimana tuh dalam menanggapi pernyataan seperti itu? Juga boleh mungkin bertanya hal yang lain atau yang masih berkaitan dengan apa yang disampaikan pihak Kristen. Silakan, waktu dan tempat. Oke, thank you waktunya. Ini juga ya, sebentar ya. Oh. Ask to unmute. Sorry. Udah Kores, kok aman. Gue udah ask to unmute. Iya, aman. Tuh. Ya, sekarang kita main data ya. Asik, kita udah mulai main data sekarang. Ini jawabannya mengenai apa yang ditanyakan oleh saudari pemikir ulung ini. Tadi udah diakui sendiri, ternyata kebenaran absolut dia itu disinonimkan dengan kebenaran yang abstrak. Ya kalau udah abstrak itu berarti kebenaran lu parsial, berlakunya hanya pada lu doang. Sedangkan keimanan Islam, kebenaran absolutnya bisa diverifikasi oleh semua orang. Contoh perhatikan. Nih gua bawa sini. Nggak bisa share screen? Oh udah, thank you. Gua bawa nih ya. Pertama nih yang lu bilang ilusi. Kita kesini sekarang. Nih, lihat nih. Nih. Ini di Science Daily, adult stem cell extracted from human bone marrow have been coaxed into becoming male reproductive cells. Human bone marrow has been used to create early stage sperm cells for the first time. Karena, selamat datang di kebenaran, my bro. Lo kok motong? Maaf, stop juga. Maaf. Sebentar. Sebelumnya aku juga baru bertepatan dengan baru mental nih. Tadi emang pembicaranya seperti apa? Coba boleh Maaf, ini share screen-nya masih hitam aja, nggak kelihatan apa-apa juga. Pemikir ulung motong dia. Moderator saya minta gini, tunggu dengar semua dengar. Artinya Kores ini seorang dokter atau seorang ilmuwan dokteran? Lo kok motong sih? Baik, agak ada poin. Di bagian lu aja ntar bahas itu. Enggak. Sebentar. Jadi tadi permasalahannya tuh tadi sore Pak, aku tuh kepental juga. Jadi itu nggak bisa menilai nih. Jadi permasalahannya itu seperti apa? Dia keberatan dari Kristen gimana? Keberatannya? Coba lu dengerin. Jadi gini, keberatan dari Kristen gimana? Kalau misalnya ini waktu di kok. Jadi kalau misalnya seseorang itu ahli kedokteran, dia memang sahih dan valid untuk menyampaikan informasi tentang kedokteran. Saya tanya, Kores dokter atau bukan? Lah emang lu kalau jadi maling mesti jadi maling dulu baru komen. Stop, Kores. Stop. Biar semua. Pak. Sebentar, Kristen juga diam dulu sebentar. Oke, begini Mas Kores. Kalau tentang sains itu mesti ada penelitian kembali yang memang kita di sini tidak ada kompetensinya untuk meneliti itu. Jadi kalaupun kamu menyebutkan itu dengan data-data, itu harus diteliti kembali. Jadi yang dimaksud itu bukan kebenaran empirik, tapi absolut. Yang semua orang itu tidak bisa membantahkan itu. Itu yang harus ditampilkan gitu loh. Oke, dari saudara Kores itu mungkin keberatan yang disampaikan orang Kristen. Silakan lanjutnya. Maaf, sebentar ini Kores share screen-nya cuma ada layar hitam aja, nggak kelihatan apa-apa. Enggak, di sini kelihatan Pak. Oh kelihatan ya? Oke. Coba diulang dulu, ini dulu. Okay. Recapture. Coba. Silakan. Oke, boleh maaf ya Kores ya. Sebentar. Aku coba. Timer jalan ya. Ini ask to unmute gimana sih? Kok nggak bisa ya? Enggak udah. Kalau unmute itu guanya yang ngeklik. Kores. Saya ulangi lagi ya, jangan menggunakan data-data sains. Karena sains itu kebenaran empirik, bukan absolut. Yang pembicaraan kita sekarang, ruang lingkupnya absolut. Oke? Lo gimana lu bisa dibilang kebenaran kalau misalnya kebenaran yang masih klaim dalam Biblos lu dan juga Al-Quran belum dibuktikan secara pihak eksternal? Maaf Pak, ini nggak gini. Kalau tentang sains, kita ini bukan orang yang ahlinya. Nanti penjelasan kamu tidak bisa dinilai karena kalau orang Kristen itu tidak. Gue nggak menjelaskan, gue bacain aja. Dengar dulu. Pemikir ulung ini bukan orang sains. Karena kalau misalnya sains satu sama sains yang lain bisa berkembang, bisa saling bertentangan. Nanti kita ngomongin sains, bukan kebenaran mutlak. Oke, saya harap jangan ngomongin sains dulu karena kita bukan kompetensinya di sains, Pak. Oke, bisa kayak gitu ya Kores ya. Oke. Ya? Ini makanya jangan dibilang kebenaran gua itu hoax gitu karena gua tuh berdata, Bre. Gitu. Itu pertama. Jadi yang laut kita skip dulu ya. Kita nggak usah kasih lihat. Sekarang kita bahas lagi yang lain gitu karena nggak mau pakai yang data science katanya. Siap. Aku ikutin aja. Oke. Betul. Berikutnya bentar. Kalau begitu silakan waktu ya.
Waktu udah jalan. Nah, terus berikutnya ini tadi soal syariah law katanya cuma ISIS doang. Lu gimana sih? Makanya jangan terbiasa dengan budaya orasi. Biasakan budaya itu berdata, data nih. Ini worldpopulationreview.com. Sebuah riset yang dilakukan oleh scholar-scholar yang mempelajari bagaimana geopolitik dan geososial dunia. Syariah law country 2022 update my bre. Kita langsung scroll ke bawah aja. Nih perhatikan lo. Syariah law country 2022. Countries Afghanistan tipe of Syariah law klasik, Algeria mix, Bahrain mix, Bangladesh mix, Brunei klasik, Comoros mix, Djibouti mix, Egypt klasik. Jedar, selamat datang di kebenaran. Masih hidup hukum Allah di negara-negara muslim. Agama lain kemana? Gue tanya. Ini baru keselamatan dunia dan akhirat. Orang-orang yang berada dalam hukum Islam ini bisa diselamati dari orang-orang yang zalim, yang ingin melakukan perkara kepada orang-orang yang tidak mempunyai dosa dan mempunyai salah. Ini kebenaran absolut, kepake, bisa dirasakan oleh semua orang yang hidup. Mau apa lu sekarang? Kebenaran absolut lu nggak bisa parsial. Dan itu hanya imani-imani saja. Nggak kebukti, my bre. Kita lanjut lagi. Berikutnya data gua. Ini soal kekristenan nih. Soal kekristenan, Spirit of Christianity. Aduh, ini gua belum keburu buka datanya. Kita lanjut sekarang soal kekristenan. Dibilang menyebar karena apa? Karena gospel. Datanya apa? Gitu. Yang kita tahu kekristenan itu bisa menyebar karena perjanjian Tordesillas. Paus membagi dua wilayah untuk Spanyol dan untuk satu lagi apa? Portugis. Silahkan tuh cari wilayah-wilayah, dicari gitu. Nanti kalau misalnya udah nyampe satu wilayah, itu lu patok salib di sana, lalu kemudian lu bilang ini tanah Tuhan. Gitu. Lalu kemudian orang-orang yang ada di sana itu haruslah primitif, harus dibikin apa? Christianization. Nah, gitu bahasanya, Christianization. Supaya apa? Supaya beradab. Makanya pribumi Amerika habis. Pribumi Kanada kena pelecehan seksual. Pribumi Indonesia alhamdulillah menang. Karena apa? Mayoritas Islam. Kami diajarkan untuk berjihad melawan kezaliman. Tidak unggak-ungguk terhadap kezaliman. Girohnya bangkit gitu. Bahkan yang menarik, nanti gue bawain datanya karena nggak cukup sekarang. Ada Bible versi slaves. Bible versi untuk budak. Bayangin itu coba. Ini baru kebenaran absolut yang harusnya lu bawakan. Jangan sesuatu kayak kerajaan sorga, sesuatu yang nggak bisa dipegang lalu dijual dalam sebuah dialog akademis seperti ini. Mau adu-adu asumsi. Lu kira kita di Yunani? Kita budaya akademis tahun 2022. Segala suatu omongan mesti ada data yang nge-backup. Lu siapa pemikir ulung? Sampai bisa ngomong ke sana ke sini tapi nggak ada yang nge-backup lu. Lu apostolos. Lu Pontifus Maximus. Sesuatu yang bertato dalam Romawi. Ad hominem. Moderator Iya. Nah, tadi lu bilang gue soal bawa data apa lu bilang tadi? Gue biasa aja. Sebentar, Kores. Ini Ya. aku juga sedikit sinyal, aku keberantakan di sini, Aduh. putus-putus. Kamu jangan buat apa ad hominem seperti itu dong. Tadi Nggak boleh pas kesini, gue bawa data gue gila. dibilang siapa tadi? Gue biasa aja. Aduh, kamu gini, data gini ya. Kalau tentang sains itu bukan kebenaran absolut. Itu perlu diuji kembali. Itu keberatan yang tadi saya sampaikan. Ya udah, enggak ada Rion tadi lu nggak dengar Silakan. pemikir lu ngomong ke gua soal ini bukan ilmuwan, bukan siapa kan itu ad hominem juga gitu loh. Bukan dong, memang betul kan? Itu kebenaran Nah, absolut. terus sekarang gua tanya dia siapa, masa gua yang ad hominem? Padahal sama-sama menanyakan title. Kamu itu tadi melakukan ad hominem dalam rangka kamu bilang tadi kekristenan itu seperti itu. Kamu udah ad hominem. Bukan, gue nggak nyerang appeal to majority, bre. Gue nyerang pemikir ulung, subtitlenya apa gitu, sampai dia membenarkan apa yang dia bilang. Gitu loh. Oke, sekarang dilanjutkan. Saya harap jangan ada lagi perkataan-perkataan seperti yang tadi lagi ya tentang kekristenan. Iya, Ini sebenarnya saya banyak yang- maksudnya gini Oke, loh, oke, giliran saya nggak usah sekarang. motong-motong Udah, waktu Belum, orang, belum, pemikir belum. ulung. Lu Ini kan dapat waktu juga ya. Waktunya berhenti loh ini. Jangan dulu, dia masih ada waktu nih. Bukan, ada sekitar yang 2 tetap detik. kalau dipotong itu kan kita buyar lagi ngomongin apa gitu loh. Oke. Sekarang aku coba tambahin 10 Nggak usah 30 detik biarin, lagi. nggak apa-apa. Lanjut aja ya. Oke, silakan dilanjut. Jangan lagi ad hominem Enggak. ya. Oke. Enggak. Siap, Ya. silakan. Ayo. Oke, thank you ya untuk moderator dan juga kawan yang masih menyimak. Jadi maaf gitu, karena kebenaran absolut itu
lagi-lagi balik sesuatu yang bisa diverifikasi semua orang tanpa membutuhkan alat bantuan. Itu baru kebenaran absolut. Kalau misalnya kebenaran lu berbentuk abstraksi, abstrak semua orang subjektif jatuhnya. Semua orang bisa membenarkan kebenarannya masing-masing. Jadinya semua orang bisa saling menyalahkan, semua orang bisa saling mengklaim bahwa dirinya lah yang benar. Ini yang menyedihkan untuk digunakan. Gunakan sesuatu yang berdata dan berbukti. Silahkan pemikir ulung. Oke, sebentar sebelum ditanggapin, sebentar, sebelum ditanggapin. Gini loh, saya berharap teman-teman dari kedua pembicara, kita itu jangan menampilkan data-data misalnya tentang masalah penjajahan, sains, yang lain-lain. Kita berangkat dari agamanya dulu nih. Nilai-nilai dalam Quran itu apa yang menyebabkan itu adalah absolut, tetapi tidak dimiliki orang lain. Padahal itu sebenarnya sebuah absolut gitu loh. Jadi berangkat dari iman dulu, jangan dari masalah tentang masalah penjajahan disebarkan dengan itu jangan dulu. Yang seperti itu gimana kira-kira Kores dan itu sepakat nggak? Coba gimana dulu sebelum dimulai. Jadi kita tahu nih tentang kebenaran absolut itu kita samain dulu gitu loh Pak. Nah artinya gini loh, kalau dari pihak Kores itu kan kebenaran absolut itu dia tidak terima merupakan ide ya. Sebentar, ini waktunya gimana nih? Aku mau nanya dulu dari Kores. Ini belum waktunya nih. Sebentar. Kita sepakat nggak? Kalau kita berbicara tentang oknum itu bentar, pengen pipis. Oknum itu bukan kebenaran absolut Pak. Penjajah itu oknum. Kekristenan kan nggak semuanya menjajah. Nah maksudku itu bukan ruang lingkup di tema hari ini gitu loh. Iya makanya artinya harusnya berapa kali dapat peringatan ya Kores itu berbicara di luar konteks gitu. Bahkan ya tadi dia coba untuk melakukan framing terhadap kekristenan dengan sangat keji. Oke, itu mungkin aku terlewatkan ya. Mungkin aku gara-gara sering kepental gitu loh. Oke, makanya saya coba udah giliran saya. Sorry, gini belum. Jadi gini, kita mulai berangkat dari iman kita dulu nih, dari kekitaban dulu. Jangan ngomongin tentang oknum, jangan ngomongin tentang ilmuwan yang memang bukan kompetensi kita. Gitu, oke? Siap? Sekarang coba waktu dan tempat buat saudara pemikir dulu. Oke, jadi klaim-klaim kosong yang dilakukan sebelumnya itu sebenarnya nggak relevan. Kita bicara kebenaran secara absolut ya, bukan kebenaran empiris, bukan kebenaran ilmu sains dan segala macam gitu. Jadi kalau sampai dengan saat ini juga belum dimengerti ya, udah saya nggak bisa memaksa. Tapi saya kembali lagi bahwa kebenaran yang tidak tertandingin ini adalah bagaimana mungkin ada ajaran untuk mengasihi musuh. Bagaimana mungkin ada ajaran untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Walaupun tadi disangkalin bahwa kerajaan surga itu hanya sebentuk utopis, ya memang tidak mudah orang memahami kerajaan surga karena itu dibutuhkan hati nurani yang bersih, hati nurani yang kokoh sehingga Tuhan dengan hati nurani yang bersih dengan kokoh yang menyatakan dirinya, menyatakan kerajaan surganya gitu. Jadi nilai kerajaan surga yang kalau dikomparasikan dari kepercayaan apapun juga, ini tidak ada bahwa perintah kasihlah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Perintah seperti ini seharusnya menjadikan Alkitab ataupun kebenaran Kristus itu tidak tergoyahkan, itu menjadi absolut. Kenapa? Ya karena tidak ada perintah dari kepercayaan lain ataupun kitab-kitab lain yang berbunyi secara eksplisit seperti ini. Kemudian yang kedua, ya kebenaran absolut itu adalah ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, ya dia juga konsisten, konsekuen, integral dengan dirinya sendiri gitu. Artinya apa yang disampaikan Tuhan adalah sifat Tuhan. Misalnya kayak kita bisa nilai ya, ada orang janji debat jam 9 tapi datangnya jam 9.30, ya kan? Nah, berarti perkataan dia tidak sesuai dengan pribadi dia gitu. Nah, itu bukan kebenaran gitu, itu pembenaran. Nah, kalau kebenaran itu ketika saya bilang saya mau debat jam 9 dan orang tahu saya punya integritas ataupun Tuhan punya integritas, dia akan datang jam 9 karena dia tahu bahwa orang itu akan datang jam 9. Itulah integrasi antara firman dengan perkataan gitu. Jadi ada sinkronisasi. Kemudian tidak berubah gitu. Nah, dalam situasi seperti ini ya dari awal ketika Yesus datang sampai dengan Yesus mati, katanya Yesus mati untuk apa ya? Yesus mati untuk menghadirkan kerajaan surga gitu. Kalau kerajaan surga itu tidak menjadi realitasnya dia, ya itu menjadi realitas 2 miliar orang gitu. Itu setidaknya menjadi realitas saya gitu.
kalaupun seandainya realitas saya tidak bisa dikonfirmasi sebagai realitas, ya mari hadarkan mana realitas Anda gitu. Mana ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan kebenaran Islam itu tidak terbantahkan, tidak tertandingkan. Mana ayat-ayat Al-Quran yang paralel dengan Matius 5 ayat 44. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, ini udah bisa nanya kan? Ketika ada satu postulat bahwa tidak berubah gitu. Dalam Al-Quran ada muncul semacam suatu pertanyaan gitu. Bagaimana perubahan arah kiblat dari Yerusalem ke Mekah bisa dikatakan sebagai kebenaran absolut? Sebelumnya orang berkiblat ke Yerusalem, tapi di satu ayat karena Muhammad jadi berkiblat ke Mekah. Nah, dalam konteks ini bagaimana Islam bisa dinilai sebagai kebenaran absolut? Sementara perubahan kiblat ini menunjukkan bahwa ya itu nggak absolut, ternyata bisa berubah lagi. Mungkin kedepannya bisa berubah lagi nih, karena mungkin nanti ada nabi yang sangat terakhir, saya nggak tahu juga gitu. Tapi secara historis, secara di Al-Quran itu sendiri menunjukkan bahwa ada perubahan kiblat itu menandakan bahwa memang tidak ada kebenaran absolut dalam Al-Quran. Sehingga memang terminologi kebenaran absolut ini memang agak susah dicerna oleh teman-teman Muslim. Kenapa? Ya karena terminologi kebenaran absolut ini nggak ada. Toh terbukti bahwa ketika Allah SWT sendiri memindahkan kiblat demi Muhammad gitu. Kalau misalnya dia tahu bahwa sebenarnya kiblat itu akan ke Mekah, kenapa dia harus kasih perintah ke Yerusalem? Gitu. Perubahan pemindahan itu kan membuktikan bahwa untuk kebenaran arah kiblat aja itu berubah. Nah, ketika sangat lucu dan tragis kalau misalnya ada yang bilang perubahan arah kiblat itu bukan mencederai kebenaran absolut ya. Itu tidak sesuai gitu. Karena memang kebenaran absolut itu ya kalau memang arah kiblat itu dari awal ke Mekah, kenapa pernah ke Yerusalem? Kenapa berubah lagi ke Mekah gitu? Jadi dua pertanyaan itu silakan dijawab sebagai parameter untuk membandingkan kebenaran absolut mana yang memang bisa diyakini lebih baik. Oke, udah waktunya dihabisin, masih ada 18 detik. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Buat saudara ini ada tentang perubahan kiblat ya. Aku rasa begini ya, Yesus mati untuk kerajaan surga, narasi seperti itu kan cuma ada di Kristenan. Tapi terkait masalah ini, kalau mau masuk ke situ, kita coba mengkaji itu dari peristiwa penyalipan itu sendiri. Jangan tentang masalah kerajaan surganya ini dulu deh, tapi tentang peristiwa penyalipan ini sendiri. Karena kan mereka ini kan memang tidak mengakui Yesus tidak disalib kan. Nah, kita kalau mau kaji, mau masuk ke situ, ya masalah peristiwa disalib dan diserupakannya itu kalau mau. Tapi menurut aku sih sepertinya jangan, karena itu jadi topik yang berbeda. Coba dari saudara Kores tanggapi tentang perubahan arah kiblat, di mana dulu dari Yerusalem pindah kepada Ka'bah. Itu di mana bisa disebut kebenaran mutlak. Dan mungkin sorry aku tanya lagi yang pertanyaan kedua apa, Pak? Tadi terputus aku. Ya, apakah ada ayat kasihlah musuhmu sebagai satu kondisi moral tertinggi? Oke, Mas, adakah ayat tentang mengasihi musuh? Silakan. Oke, thank you. Ini jawabannya sangat mudah sekali dijawab. Pertama begini, kebenaran absolut itu berarti datang dari Tuhannya langsung ya. Nah, pemindahan kiblat ini datang dari Tuhannya langsung. Udah benar berarti gitu. Sekarang yang menarik, ketika ada sesuatu yang kata Tuhan ini dibatalkan oleh orang lain. Perhatikan. Ulangan 29 nomor 29. Ini gue bacakan. Hal-hal tersembunyi ialah bagi Tuhan, teos kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita dipotong terus. Saudara dari Kristen tolong jangan dipotong dulu, kan kita belum dapat poin dia. Oke? Coba kita ulang lagi. Sabar dong. Kan punya waktunya sendiri. Lanjut Kores. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini lihat, perhatikan di ulangan 29. Bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita lakukan segala perkataan hukum Torah ini. Selama-lamanya dilakukan hukum Torah. Ini kebenaran, harusnya. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh ini ya, Paulus di Efesus 2 nomor 15. Oh, ini pertanyaannya, berarti ini pertanyaan, Pak. Ini menjawab. Efesus 2:15. Perhatikan di sini. Waktu perdamaian itu dibuat, ia telah membatalkan hukum Torah. Aturannya kebenaran absolut berjalan selama-lamanya, ini dibatalkan. Nah, ini perhatikan, yang ini baru tidak kebenaran absolut. Perubahan kiblat datang dari Allah, pembatalan hukum Torah datang dari manusia, bukan dari Tuhannya. Bisa dilihat perbedaannya ya, yang mana kebenaran, yang mana kebrutalan, kesalahan yang absolut. Nggak boleh seperti itu, jangan bilang kebrutalan. Lanjut. Tadi bilang kebrutalan dia.
perubahan arah kiblat. Iya, itu dia datang dari Allah itu. Lalu kemudian yang kedua, mana ayat Al-Qur'an yang paralel? Perhatikan, Al-Qur'an ini adalah kitabnya umat evaluator. Betapa hancurnya orang-orang yang dipaksa menjalankan kasih. Ketika ada orang-orang yang menzolimi mereka, apakah mereka bisa melawan? Apakah mereka bisa menuntut haknya kembali? Nggak bisa. Nggak bisa, bre. Karena disuruh apa? Disuruh legowo. Dirampok anaknya, kasih istrinya. Masa yang kayak gini mesti diparalelkan? Berarti nggak berubah dong. Sama aja demoralisasi dong namanya. Gitu loh pemikir ulung. Jadi dalam Islam itu yang diajarkan adalah motong lagi kan. Sebentar, stop. Jangan potong dulu, pemikir ulung. Sebentar dulu. Keberatan. Waktu udah berhenti dulu. Saya keberatan. Gini loh, moderator coba tadi kata-katanya demoralisasi, artinya kekristenan demoralisasi. Bukan Islamnya, bre. Islamnya bukan kekristenannya. Stop. Islamnya gimana sih? Coba dulu di dulu semua. Jadi dari saudara pemikir ulung nggak berkenan dengan kata demoralisasi. Kamu jangan menggunakan kata demoralisasi lagi. Jangan, kenapa sih harus tendensius? Ya Kristen juga jangan seperti itu. Kita juga sama-sama menjaga lah tentang hal-hal diksi-diksi seperti itu, janganlah. Oke? Jangan seperti itu. Oke, biar supaya lancar ini, diksi-diksi hal yang kira-kira menyinggung nggak usah. Saya peringatkan buat orang Kristen juga maupun Islam. Oke? Sekarang kita coba ulang lagi dengan diksi yang lebih baik. Pak Kores, silakan. Waktu dan tempat. Ini gimana? Iya, bukan maksudnya kan demoralisasi itu ke gua gitu loh. Paralelnya kan ke gua, ke Islamnya gitu. Kok malah ke Kristenan yang ini aneh ini. Maaf gini deh. Tiap kita ngomong lawan bicara di mute aja ya gitu. Mending ngumpulin aja gitu poin-poinnya untuk dibantah. Hargain waktu yang ada gitu loh masing-masing. Pemilik ulung kayaknya baru dia dialog ini. Kita lanjut lagi. Jangan kayak gitu, udah lanjut. Oke. Nah ya, mana ayat Al-Quran yang paralel itu tadi udah jawabannya. Bagaimana perubahan arah kiblat juga tadi udah dijawab ya. Karena Tuhan langsung yang merubah ya berarti kebenaran absolut. Karena Tuhan yang merubah gitu. Orang yang merubah baru ini adalah kesalahan gitu. Anti kebenaran absolut, itu intinya. Nah terus kemudian yang menarik adalah lihat ini adalah hukum moral yang tertinggi. Yesus berkata begini, kasihilah musuhmu. Tapi Yesus sendiri yang membatalkan kasih tersebut. Bisa diperhatikan di Matius. Ini ada di Matius ya, kita lihat. Ini lagi, kamu jangan bilang kayak gitu dong. Stop. Kamu jangan membuat nilai penilaian. Yesus sendiri membatalkan kasih itu sendiri. Kamu jangan seperti itu. Yesus kan mengutuk orang Yahudi. Apanya yang kasih? Stop. Gak usah masukin dulu ide kamu, baru kamu jangan menilai. Juga orang Kristen juga begitu. Jangan membuat penilaian di dalam kitab sendiri. Ya, pertanyaan kitab dia orang menilai lain. itu. Jangan bilang Yesus itu membatalkan kasih. Lanjut. Enggak, gue gak bilang membatalkan kasih, enggak. Ini Yesus mengkontradiksi dirinya sendiri soal kasih. Nah, gini gak boleh dong. Jadi gue bilangnya apa dong? Diterima enggak? Coba kalau begitu Yesus gini. Nanti dijawab aja sama pemikir ulung. Aduh, ini kenapa sih di mute dulu? Bisa nggak? Gue keder nih kalau gue mute orang. Gue nggak biasa mute orang. Udah lu ngomong deh. Enggak. Iya, lu jangan kayak gitu dong, Kores. Lu begitu juga Kristen. Allah berarti lupain apa kayak gitu nggak boleh. Jangan seperti itu. Lu kasih tahu dulu ide lu, baru nanti kalau mau dijawab silakan dijawab sama lawan bicara. Jangan buat penilaian. Ngerti nggak? Begitu juga buat pemikir ulung gitu loh. Gue berusaha adil ini. Pemikir ulung juga jangan buat nilai. Silakan lanjut. Maaf. Silakan lanjut. Di unmute lagi ya? Enggak, udah ada aman. Oke, gimana dong bahasnya ini untuk ngebantah yang dia bilang? Gak usah lo nilai Yesus itu mengabarkan ngebatalin kasihnya sendiri. Gak usah. Apa yang lo mau kabarin tuh apa? Dia kan klaimnya bahwa Yesus itu mengajarkan moralitas gitu-gitu loh. Udah lanjut. Bisa mungkin dengan cara bertanya dong? Gitu. Bisa dengan cara bertanya. Biar nanti ditanggapin Kristen kan bisa. Oke, lanjut. Sip. Nah ini. Terus bagaimana pemikir ulung menanggapi bahwa kasih yang absolut ini terhadap perlakuan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang dibilang munafik dan juga terkutuk? Apanya yang kasih di sana? Gitu. Itu ada di sebentar. Bisa. Oke, gitu masih bisa, Kores. Ya, oke. Mana nih? Terkutuklah orang-orang Yahudi, mana ya? Nah, semacam itulah. Itu ada di Matius 23 kalau nggak salah. Perikopnya 23. 23, oke. Itu.
Itu di Matius 23 dibilang, ini 23 nomor 13 sampai 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Nah, ini apanya yang kasih? Atau memang kasihnya kekristenan itu ini ya, menghujat orang lain beserta agama-agamanya. Mungkin begitu. Silakan dijawab gitu. Karena setahu gue yang namanya kasih itu tidak menyakiti perasaan orang lain dan juga tidak menuntut sesuatu agar orang lain ini disalah-salahkan. Itu yang gue tahu tentang kasih. Nah, jadi gue pengen tahu sejujur-jujurnya dari kekristenan itu kasih itu seperti apa gitu. Itu silakan dijelaskan. Karena setahu gue kalau misalnya dibilang Matius 23 nomor 13 nomor sampai 15 ini kasih, sebagai orang awam dalam bersosial, ini bukan kasih. Ini penghujatan dan menyakiti orang-orang Yahudi yang nantinya membaca kitab kekristenan. Begitu. Itu jawabannya untuk Matius 23 nomor 13 sampai 15 soal moralitas. Jadi mohon pemikir ulung dicek-cek lagi gitu, karena gue banyak banget dan hatam banget gue mengenai Novum Testamentum dan juga tanahnya orang Yahudi gitu, isinya bagaimana gitu. Itulah kenapa gue bisa bawakan di mana Torah ini harusnya dilakukan selama-lamanya, tapi malah terjadi pembatalan di Perjanjian Baru. Apanya yang kebenaran absolut? Aturan Tuhan Israelnya sendiri yang membatalkan, bukan orang lain kalau mau gitu. Lalu belum lagi nanti ada misalnya kebenaran absolut itu ada Perjanjian Baru. Lah Perjanjian Baru di Yeremia 31 nomor 31 itu hanyalah untuk orang Yahudi saja, bukan orang Melayu. Oke, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan dicatat sama pihak pemikir ulung tentang ulangan 29. Kenapa kok Paulus dibatalin? Katanya absolut. Kalau tentang kiblat tadi dia hanya berbicara, Kores bilang itu datangnya dari Tuhan, itu berarti absolut. Oke. Yang ketiga, Yesus membatalkan kasih, Matius 23:13. Silakan waktu dan tempat. Oke, penjelasan dari pihak Muslim yang selalu attacking, artinya ketika ditanya tentang landasan landasan berpikir kenapa kiblat dipindahkan, ya itu pasti walau alam ya, pasti ngomongnya hak prerogatif Tuhan. Tapi padahal di situ bisa dilihat bahwa yang namanya kebenaran absolut untuk masalah arah kiblat aja berubah. Silahkan disimpulkan. Nah kemudian mengenai tudingan bahwa Yesus tidak mengasihi kemudian Taurat dirubah, itu salah gitu. Kalau misalnya Yesus tidak mengasihi, ya dia tidak akan naik ke kayu salib, kemudian dia mengorbankan dirinya untuk manusia yang percaya kepada dirinya gitu. Kalau misalnya langsung dilihat bahwa potret pada waktu itu ada terjadi satu kontradiksi antara Tuhan Yesus dengan ahli Farisi gitu. Dan memang terbukti ahli Farisi ini tidak bersikap sebagaimana seharusnya. Ketika ditegur itu salah satu bentuk kasih juga. Kasih bukan berarti kita tidak boleh menyakiti hati orang lain gitu. Bahkan dalam Alkitab ditulis kalau saudaramu salah tegurlah dua mata gitu. Kalau misalnya dia masih bandel juga bawa ke jemaat gitu. Jadi tidak pernah kasih itu harus membiarkan seseorang dalam zona nyaman, tidak tersakiti hatinya gitu. Itu definisi yang absurd dari Kores ya. Jadi definisi kasih itu bukan berarti tidak boleh melukai hati seseorang gitu. Kalau misalnya hatinya terluka ya berarti dia harus koreksi gitu. Nah pemahaman kasih Kores terhadap kekristenan itu sangat sempit, bahwa kasih itu ya berbuat baik gitu, berbuat baik atau takut tidak disenangi orang gitu. Artinya ya sudah kamu jadi pasif aja, kamu mau diinjak. Enggak juga, kasih itu bukan berarti kita membiarkan diri kita diinjak-injak gitu. Nah cuman permasalahannya apakah manusia memiliki kasih? Tidak, kasih itu adalah kepemilikan Tuhan. Nah ketika Tuhan menyentuh hidup manusia itu barulah manusia bisa diimpartasi kasih, artinya diberikan, artinya ditransfer lah atau diturunkan kasih, baru dia bisa mengasihi. Pada dasarnya benar, manusia itu egois gitu, bahwa hal-hal yang sifatnya diri sendiri itu lebih penting gitu. Apalagi kalau jangankan diinjek gitu, kita disakitin aja kita pengen ngebalas lebih brutal lagi gitu kan, lebih parah lagi gitu. Tapi itulah keindahannya Kristen gitu. Ketika kita disakiti, ya kita harus menahan diri, bukan dengan kekuatan diri sendiri. Beda dengan kepercayaan lain gitu, bahwa ketika kita disakiti, kita berdoa biar Tuhan yang memberikan kekuatan kasih itu untuk kita bisa mengampuni, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa
menyatakan kerajaan sorga itu nyata dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kemudian kebanyakan salah kaprahnya bahwa di perjanjian lama itu bahwa memang hukum Taurat itu harus ditegakkan. Nah, pengertian hukum Taurat itu adalah bagaimana itu merupakan suatu bayangan terhadap kemunculan Kristus. Segala hukum Taurat itu adalah suatu bayangan atau sebagai sesuatu tanda ataupun kayak semacam ya bayangan lah gitu. Nah, ketika Kristus sudah dinyatakan, Kristus sudah bangkit, bahkan Kristus sudah naik ke surga gitu. Nah, penggenapan hukum Taurat itu sudah menjadi sesuatu yang otomatis bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus gitu. Jadi tidak lagi orang itu menghambakan diri kepada hukum Taurat, karena hukum Taurat itu adalah bayangan, sementara penebusan Kristus, karya penebusan Kristus, itulah adalah karya penebusan yang harus dimaknai oleh setiap orang sebagai sesuatu penggenapan hukum Taurat. Gitu. Kalau misalnya diksinya dikatakan dibatalkan, artinya Paulus menaruh suatu porsi bahwa kalian tidak hidup dalam hukum Taurat, kalian hidup dalam hukum kasih karunia, kalian hidup dalam hukum kerajaan surga gitu, yang tadi ditolak oleh Kores gitu. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini kan tidak mudah dipahami karena memang mengandung aspek-aspek yang sifatnya abstraksi, kemudian aspek-aspek iman gitu. Kenapa sih Tuhan mengajarkan kasih? Ya, karena dia maha kasih. Kalau misalnya Tuhan nggak maha kasih, dia memang nggak bisa mengajarkan maha kasih. Nah, disinilah konsistensinya. Tuhan yang maha kasih harus mengajarkan manusia mengasihi. Lucu sekali kalau ada Tuhan yang mengklaim maha kasih, dia lupa mengajari maha kasih atau mengajari kasihi. Dia lupa dan dia bilang, ya sudah namanya manusia penuh dengan kebencian, nggak usah lah pakai kasih-kasihan, terlalu utopis, terlalu nggak terjangkau. Lah, justru fungsinya Tuhan adalah bagaimana mendidik manusia di dalam segala keterbatasannya. Dia adalah makhluk Tuhan, makhluk ilahi yang memiliki kodrat ilahi, yang mampu mengasihi walaupun disakiti, yang mampu mengampuni walaupun disakiti, yang mampu menyayangi walaupun dilukai gitu. Jadi bukan berarti waktunya udah selesai. Aku mic gua ditutup. Sebentar. Tentang arah kiblat aja berubah, masih tetap dalam penyataannya. Tegur itu salah satu bentuk kasih. Nah, itu terkait sama Matius 23:13. Udah dijawab. Taurat itu digenapi, bukan dibatalkan. Kalau dibatalkan itu kan untuk dari orang-orang yang di luar non-Yahudi. Sekarang saya mau membuat diskusi ini agak lebih beda ya. Sekarang dibalikan lagi. Pertanyaan dari Kristen ini tentang kedudukan firman dan Allah itu belum dijawab. Saya mau Kores itu menjawab tentang itu. Firman dan Allah itu seperti apa? Karena kita tahu kalau di abad-abad 8 itu kan kedudukan kalam itu kan ada dua pandangan itu. Nah, maksudku aku mau kamu tuh menanggapi hal seperti itu. Jadi suasana itu jadi nggak hanya Alkitab aja dibahas. Silakan Saudara Kores. Oke, thank you. Belum ya. Mana nih? Oh, udah. Halo. Cek. Ya, sip. Oke, thank you waktunya moderator. Kita akan tanggapi dulu ya sebelum yang dimintakan moderator. Gue akan bagi waktunya. Pertama, mengenai kasih kekristenan ternyata memang bisa menyakiti dan melukai hati seseorang ya. Kasihnya itu ya kalau begitu memang kebenarannya parsial. Karena kasih yang diketahui oleh masyarakat umum tidak begitu. Kasih ya tidak akan melakui baik hati maupun fisik dari orang gitu. Nah, ini kan jadi jelas gitu. Oh ya udah benar berarti. Makanya memang kekristenan itu senang untuk menghujat agama lain. Oh, nggak bisa seperti itu. Yang seperti itu lanjut. Nggak boleh seperti itu lagi ya. Lanjut. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya memang kasih itu menerima legowo apa yang dilakukan orang lain, loh, Ustadz Yahya Waloni aja dilaporin, Ustadz Abdul Somad aja diincer, ya kan? Maka dari itu, ini adalah hal yang utopis, kata-kata gua itu, untuk kekristenan menjalankan apa yang diajarkan Yesus. Nggak ada bukti kasih dilakukan oleh orang-orang. Yang ada adalah kasih yang bisa menyakiti hati orang lain. Itu baru ada. Lalu kemudian Torah bukan hanya ditegakkan. Yang gue bahas bukan penegakannya, tapi jalannya Torah ini selama-lamanya. Itu pemikir ulung. Ulangan 29 nomor 29. Torah dijalankan selama-lamanya. Tahu-tahu ada seorang manusia yang kemudian menjadi pedoman teladan kekristenan membatalkan diikuti.
Ini udah bukan kebenaran absolut. Ini nggak bisa dibantah lagi gitu. Lalu ini kan kita ngobrol soal kebenaran absolut ya. Bukan asumsi absolut. Bukan asumsi absolut. Bukan asumsi absolut. Jadi harusnya membacakan apa yang tertulis. Pemahaman-pemahaman itu datang dari pribadi. Lagi-lagi subjektif. Subjektif bukan kebenaran. Karena kebenaran itu melekat kepada objek. Yang dimana semua orang bisa memverifikasi tanpa alat bantu. Jangan lu bawa-bawa sesuatu yang parsial. Kalau kita bicara kebenaran, semua orang mesti bisa merasakannya, mesti bisa memverifikasinya, mengvalidasinya. Itu baru kebenaran. Lalu soal mendidik manusia. Ini menarik, mendidik manusia gitu. Karena dalam kekristenan yang gua tahu itu mengajarkan Tuhan membuktikan bahwa mereka menyayangi manusia dengan membunuh anaknya. Tapi dari kekristenan belum ada terbukti membunuh anaknya untuk membuktikan bahwa dia mencintai orang-orang di luar kekristenan. Gua menantikan itu. Baru gue percaya kekristenan memang mencintai Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu. Kenapa? Karena dia membunuh anaknya sebagai bukti. Belum ada kejadian ya, berarti memang belum ada pembuktiannya. Lalu sekarang kita ke moderator. Firman di dalam Islam itu jatuhnya adalah sifat melekat lagi. Sifat melekat kepada makhluk atau kholik. Nah, kekekalan dari sifat ini tergantung dari kemana melekatnya. Ke kholik atau ke makhluk. Begitu. Jika sifatnya hilang, zatnya ini tidak hilang. Tetap ada gitu. Karena yang namanya sifat itu mesti ada yang disifati. Kalau tidak ada yang disifati, maka sifat ini pun musnah, lepas. Karena firman itu adalah terminologi Islam dari kekhalifahan Utsmaniyah yang artinya dekrit. Kemudian diserap kepada bahasa Indonesia, terutama kepada Al-Quran terlebih dahulu, untuk dinisbatkan kepada perkataan Allah. Itu firman gitu. Sehingga firman ini adalah sifat di dalam kami. Yang menarik dari kekristenan, dia mengambil apa yang dimiliki Islam, lalu definisinya dirubah dan dijadikan definisi parsial menurut mereka sendiri. Kemudian ditanyakan kembali kepada Islam. Ini yang menarik gitu. Karena sepanjang yang gua pelajari, tidak disebut kalam di dalam Biblos Arabik, tapi disebutnya kalimah. Kalimah itu apa? Kalimah itu kata. Makanya di KJV pun itu disebutnya word. Kata itu adalah produksi dari firman. Sifat firman ini produknya adalah kata. Sifat melihat itu produknya adalah lihat. Sifat mendengar produknya adalah dengar. Ini yang kurang dipahami oleh kawan kekristenan ketika mengambil definisi milik Islam, yaitu firman gitu. Sekarang kalau kita lihat di Yohanes 1 nomor 1, di mana kaiteos logos ini itu banyak sekali. Aku mau share screen. Silakan waktunya diberhentiin dulu. Waktunya diberhentiin dulu. Oke, silakan share screen. Mas Kores. Udah bisa belum? Belum bisa. Belum bisa. Gimana nih? Sebentar. Amang Kaisar, gue gak ngerti. Ini belum bisa share screen nih. Udah bisa, coba lagi. Udah bisa. Oke, bentar. Gimana? Kores, udah bisa Kores? Kok masih tolak-tolak terus ya? Belum bisa nih Amang, gimana Bang? Device-nya udah, dia udah, itu udah. Oke. Nah, ini ya bisa dilihat di sini source and text translation, kita bisa lihat kita paling ke bawah ini 14th century. Waktu jalan ya. Oke, thank you. Nah, ini and God was the word-nya kecil, dan di abad 19 bisa kita lihat and the word was a God, seperti yang gua kasih tahu tadi. Ini terjemahannya Thomas Balsam, The New Testament in Improved Version, the word was a God. Lalu kemudian di 1822 the word was a God juga. Jadi ini adalah sebuah apa? Objek atau yang kita bisa bilang lesser God. The word ini lesser God di dalam kekristenan. Dulunya begitu, dulunya. Cuman seperti yang kita tahu, sekarang malah menjadi setara. Itu aja paling yang bisa aku sampaikan. Silahkan aku kembalikan kepada moderator. Ini kamu tadi Kores sudah membuat nilai juga loh. Kamu bilang mendidik manusia dalam kekristenan itu adalah mengajar membunuh anak. Aku mau dari saudara Kristen menjawab itu. Dan itu dipastikan itu terjawab. Dan setelah yang lain-lain, poin-poin yang lain boleh ditanggapi Pak. Silakan Pak Pemulung. Pemulung apa? Yang silakan. Ya. Oke, tadi klaim Kores mengenai bahwa Kristen meminjam
dari Islam seharusnya dia ngerti ya bahwa inskripsi jabat yang 512 Masehi Alkitab Codex Arabicus itu ada kata ala SWT. Jadi saya mau luruskan secara historis dan antropologis, Kristen tidak pernah meminjam apapun dari Islam, justru sebaliknya. Oke, jadi kalau bicara pakai data, pakai fakta juga. Nah, kemudian kita bicara tentang cara berpikir bahwa kalau misalnya orang Kristen mengasihi umat lain, dia harus mengorbankan anaknya ataupun melakukan pengorbanan. Itu sebenarnya kalau misalnya dia mau jujur, itu dilakukan oleh Abraham atau oleh Ibrahim. Versi Kristen, Abraham diminta mengorbankan Ishak. Versi Islam, Abraham diminta mengorbankan Ismail. Itu apakah untuk Abraham? Nah, seharusnya pertanyaan itu sama-sama dijawab. Itu bukan beban Kristen sendirian gitu. Tapi supaya nggak penasaran, saya menjawab dari versi Kristen ya. Artinya kekristenan coba objektif. Nah, dalam konteks bagaimana Abraham mengorbankan Ishak, ada pemikir Kristen yang namanya Soren Kierkegaard itu coba membahas itu. Tapi saya belum pernah menemukan pemikir Islam membahas apa makna moral di balik Ibrahim mengorbankan Ismail. Nah, saya balik lagi ke Abraham mengorbankan Ishak. Artinya dalam konteks Tuhan bahwa Abraham ini adalah orang percaya. Tinggal satu ruang kosong yang dalam dirinya itu belum terisi penuh oleh Tuhan ataupun oleh kemelekatan dia dengan Tuhan, yaitu rasa kepemilikan dia terhadap Ishak. Itu lebih pada waktu itu Tuhan melihat ketika dia diberikan Ishak, dia menempatkan Ishak lebih dari Tuhan. Nah, untuk itulah Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak. Secara moral gitu kan, mana mungkin kok Tuhan memberikan perintah untuk membunuh anak kecil gitu kan. Tapi seperti itulah yang telah terjadi ya, baik itu di Islam ataupun di Kristen gitu. Tapi penjelasan moral dari kekristenan itu ada gitu. Itu merupakan representasi dari ketika Bapa bersedia mengorbankan Yesus Kristus gitu. Dan Yesus Kristus itu bukan anak kecil yang pasif, artinya dia sendiri berinisiatif untuk mengambil posisi itu gitu. Jadi kalau misalnya bentuk kasih itu harus dimanifestasikan dengan kelucuan pemikiran Kores ya itu nggak sesuai dengan definisi kasih dalam Alkitab gitu. Nah, sementara definisi kasih Alkitab itu apa sih? Ya ketika kita mengasihi itu ya kita menjadikan Tuhan itu segala sesuatunya dalam hidup kita gitu. Kan kita harus mengasihi Tuhan dulu baru kita bisa mengasihi manusia. Kasih kita ke manusia itu bukan karena perasaan baik atau kehebatan kita, itu beda. Kasih kekristenan itu adalah bagaimana Bapa mengasihi diri kita sehingga kasih Kristus itu penuh dalam hidup kita sehingga kita bisa mengasihi orang lain secara otomatis dan belajar tentang itu. Jadi pendidikan bahwa orang Kristen harus mengasihi dengan mengorbankan anaknya ya saya nggak tahu itu saya nggak perlu menjawab seluruh pemahaman yang aneh-aneh ya gitu, tapi saya perlu menegakkan bahwa kasih Bapa kepada orang Kristen itu ya nyata gitu. Nah, cuman kan permasalahannya bagi Kores ataupun bagi orang Muslim itu adalah utopis. Kita harus balik ke situ. Kenapa itu utopis? Karena itu tidak mungkin. Ya saya nggak bisa paksakan itu mungkin gitu. Tapi setidaknya ideologi ataupun idealnya itu kita punya standarnya gitu. Nah, sementara permasalahannya teman-teman Muslim nggak punya standarnya sehingga mereka enak sekali bilang itu utopis gitu. Nah, kita bicara standar gitu. Standar siapa yang paling baik? Nah, kalau seandainya memang secara jujur itu tidak dimiliki oleh terminologi di Al-Quran, ya katakan aja sebenarnya kami tidak memiliki terminologi itu. Sehingga kami tidak bisa melakukan perbandingan. Nah, kalau dalam titik ini tidak bisa dilakukan perbandingan, berarti kan memang perbandingan antara kebenaran absolut versi saya yang tadi saya sampaikan, itu berbeda dengan kebenaran versinya Kores gitu. Kalau versinya Kores ya kebenaran yang sangat-sangat relatif gitu. Walaupun dia berusaha untuk mendudukan semua kebenaran berdasarkan parameter yang bisa teruji gitu. Nah, saya juga tidak menghilangkan parameter itu sendiri. Saya bilang ya kebenaran itu adalah kasih. Gitu. Kemudian kebenaran itu bicara tentang kerajaan sorga yang berhadapan dengan nilai-nilai kerajaan dunia dan kebenaran diri sendiri termasuk agama. Nah, kalau seperti itu posisinya ya silakan aja dinilai gitu bahwa kita memiliki standar yang jelas sementara itu nggak begitu jelas lah gitu.
dan mengatakan ini utopis. Oke, thank you. Terima kasih. Sebentar, sebelum mendelay aku mau review dulu berapa kali nih. Aku mau pastiin dulu sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 4 sesi ya. Udah 4 sesi ya? Jadi masih ada dua sesi lagi. Ini sesi kelima dari tim Muslim dan Kristen. Terus sesi ke-6 baru nanti closing statement ya. Oke. Jadi Terus sesi kelima. Oke, sebelum dilanjut aku mau iklannya dulu. Boleh Pak Kaisar ditampilin iklan dulu supaya pembicara istirahat dulu. Adapun Ya, apa sih? aku sambil ke toilet juga ya. Bentar. Boleh. Adapun channel-channel yang ikut melive-kan acara ini dan upload, saya mau sampaikan dulu, mau announce. Itu Family in Class channel, Airband channel, dan CIA. Dan dari pihak Islam itu ada Trion Slayer Comment Center. Mohon kalau mau untuk di subscribe dan lain-lain. Oke, gimana? Saluran online. Saluran online gimana tuh? Gimana Pak Kaisar? Ya, Saluran pemirsa harap di subscribe dan di like ya channel-channel yang sudah disebutkan, channel-channel YouTube Kristen maupun Islam, biar acara diskusi ini dapat berlanjut untuk kemudian hari. Silakan moderator, lanjut. Oke, thank you. Gimana Pak Kores? Si itu masih siap ya, udah yang Kristen sama Islam? Siapa Kores sama pemikir ulung? Timer tadi ke toilet timer. Oh ya, timer lagi ke toilet, sebentar dulu ya teman-teman. Wah. Oke. Kalau Aku manfaat mau apa yang kamu sampaikan lebih Pak tajam Fadil lagi dong Sosiobas. narasi dari Kristen dan Islam itu tentang Ini siapa dulu dong, ada sebelum aku Bang lanjut Juma lagi nih nih, ngebabat datang di si unmute Trimong dulu. ini. Coba Jong. Gimana caranya unmute tuh? Gue keder lah. Gue nggak biasa loh. Unmute dulu dong, gimana dong caranya? Keder gue. Gue yang unmute udah. Udah. Tuh, silang Bang Juma, apa kabar? Lagi katanya di gunung sekarang nih, Bang Juma. Bang Juma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Di mana? Ya. Lagi di gunung? Sekarang Bang? Udah nyampe di rumah baru aja. Oh, mantap. Istirahat lah. Masa debat mulu. Ya Istirahat. cuma nyimak kan, nggak apa-apa kan nyimak. Mantap Bang. Belajar juga. Yang penting sehat lah Oke, Bang ya. dilanjut. Iya, Oke, sehat. thank you Bang. Yuk. Silakan Ini ada teman-teman. gurunda. Lanjut. Oke, ini gimana nih, saudara timer? Ya, oke, ready Ini- untuk sesi kelima. Iya, ini sekarang si dari Kristen ya. Coba dikritisin lagi tentang masalah itu. Kalau mau itu apa firman itu seperti apa gitu, biar lebih tajam gitu loh. Sekarang ini, ayo lanjut. Waktu Pihak Anda, Pak. Kristen yang mulai. Ya, Kristen yang mulai. Oke, timer. Gua 2 kali. Ya, silakan. Oke, tadi kan saya sampaikan bahwa firman itu adalah Allah. Kemudian Anda mengkritik mengenai permasalahan literasinya tidak sedemikian gitu. Tapi kan saya sudah kasih analogi. Apakah perkataan Kores bukan Kores? Yang pertama kan. Nah, kalau seandainya firman ataupun kalam Tuhan itu bukan Tuhan, lalu dia apa atau siapa? Nah, kemudian apakah firman Allah itu sederajat dengan Tuhan? Atau kalam Allah itu sederajat sehakikat dengan Tuhan? Atau terpisah? Nah, waktu saya masih banyak sih. Jadi gimana nih? Gimana ya? Lanjutkan. Oke, nih. ya mungkin nanti saya akan kembali ke sana. Saya juga artinya coba untuk menerangkan dari sisi Kristen ya. Kok mereka lagi ya? Firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri gitu kan. Karena dalam perspektif Tuhan itu apapun yang dia katakan dia harus bertanggungjawabkan. Apapun yang dia ucapkan itu dia bukan manusia yang sifatnya spontan gitu. Bilang A maksudnya B gitu. Nah, jadi bagi kekristenan, bagi Yohanes 1 ayat 1 itu kenapa dipertegas, kemudian dipertebal bahwa firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman, artinya tidak ada yang namanya ketidaksatuan antara firman dengan Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian dapat diartikan juga firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, Allah yang menjadi firman ataupun Immanuel. Artinya ada dari pihak Allah yang cuma tidak cuap-cuap bahwa saya punya standar yang luar biasa absolut. Tapi ketika standar absolut itu diimplementasikan dalam bentuk rupa manusia, saya tidak bisa, itu udah urusan manusia. Nah, ini juga mempertebal keabsolutan firman itu ketika Yesus menjadi manusia.
Jadi apapun yang difirmankan dari perjanjian baru sampai dengan Wahyu itu teraktualisasi semua oleh Yesus Kristus gitu. Tidak ada satupun firman yang terlewat. Jadi sifat-sifat Allah itu termanifestasikan ketika Allah itu dalam wujud Ini kok manusia. terhitungnya 2 kali ya? Sehingga ketika kita menghadapi pengadilan yang kelak lah, misalnya ada Tuhan A atau Tuhan B gitu kan. Tuhan A itu pernah menjadi manusia, Tuhan B itu belum pernah menjadi manusia. Saya dengan mudah mengatakan seperti ini kepada Tuhan B. Apakah engkau pernah hidup sebagaimana saya hidup untuk menghidupi firman-Mu dalam bentuk manusia? Nah, Tuhan B bilang enggak. Loh, lantas apa yang menjadi dasar kamu untuk menghakimi saya gitu? Karena firman-firman yang telah kau sampaikan saja tidak pernah kau hidupi sebagai manusia. Sementara saya nggak bisa bilang seperti itu kepada Yesus gitu. Saya diketawain gitu. Karena Yesus sendiri yang adalah Tuhan yang setara dengan Tuhan Bapa dengan Roh Kudus. Dia rela mengambil rupa, mengambil inisiatif untuk menjadi manusia. Agar bukan cuma sekedar menyelamatkan dan memerdekakan, tetapi dia membuktikan kepada seluruh manusia yang pernah ada, bahkan kepada iblis, kepada malaikat, bahwa saya sendiri bisa melakukan firman saya dalam wujud manusia. Sehingga itu kebenaran absolut yang tidak terbantahkan lagi. Dia adalah sang kebenaran itu sendiri, yang kemudian perkataannya itu dilakukan dalam bentuk manusia, bahkan dia taat sampai mati sangat terhina di kayu salib. Dan kemudian dia bangkit dan ditinggikan oleh Allah Bapa. Nah, jadi itulah yang menjadi suatu konstruk teologis bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, sementara dari penjelasan saudara Koris tadi, itu saya agak dispute. Kenapa? Karena antara sifatnya tidak kekal, terus kemudian artinya tidak ada satu ketegasan positioning gitu, atau ketegasan posisi. Kan tinggal dijawab, apakah firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri? Apakah firman Tuhan itu sederajat dengan Tuhan itu sendiri, atau dengan Allah itu sendiri? Kalau posisi Kristen jelas, firman itu satu hakikat sederajat dengan Tuhan. Firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kemudian yang bagi saudara Kores, ya pertanyaan sederhana. Apakah kalam Allah atau firman Allah itu adalah Allah itu sendiri, atau sederajat dengan Allah, atau sehakikat, atau lebih rendah? Silakan. Oke, waktu udah 40 detik lagi nggak apa-apa dibiarin di. Oke. Ya udah cukup jelas ya pertanyaannya. Apakah firman itu Allah itu sendiri? Kalau Kristen udah jelas firman itu Allah itu sendiri. Atau bagaimana? Lebih rendah atau bagaimana? Silakan Pak Kores. Lanjut. Waktu udah 4. Pak Kores. Unmute. So sorry. Ini kekristenan 2 kali tadi ya? Tadi terakhir sebelum dia si Kristen ya? Iya, tadi ke Kristen terus Kristen lagi tadi. Iya, kan ditukar di switch ya, di switch saja ya. Oke. Di switch tadi kan. Ya, di switch. Sekarang Kristen Islam, Kristen Islam. Oke deh. Kristen Ini Islam, ya. Kristen Islam. Siap. Oke, ini gue tanggapi dulu yang awal-awal tadi. Tadi soal katanya kekristenan tidak mengambil definisi-definisi Islam, tapi karena kata Allah sudah ada duluan. Yang dibahas ini firman, kata firman. Bukan kata Allah. Kata Allah itu beda lagi topiknya. Karena ada kata Allah yang dinisbahkan kepada berhala. Ini beda lagi topiknya, panjang nanti gitu. Ini kata firman. Kalian ngambil kata firman itu dari kekhalifan Utsmaniyah. Ini nggak bisa dibantah. Data berbicara ini. Itu pertama. Terus yang kedua, ini kan yang soal Abraham dikorbankan itu kan Abrahamnya manusia. Yohanes 3 nomor 16. Karena kasih karunia-Nya sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Ini dari Tuhan, kekristenan yang punya ini, bukan Abraham. Makanya gue tanya sesuatu yang kalian akan susah untuk menjawab. Kapan kalian mengorbankan anak kalian sebagai bukti kalian mencintai orang-orang di luar kekristenan. Itu loh. Lalu kemudian kita lanjut lagi. Terus kebenaran gue dibilang relatif lah. Al-Furqan ayat 53, pembuktiannya eksternal. Semua orang bisa menyaksikan buktinya tersebut. Absolut kebenarannya. Dibilangin kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa diverifikasi oleh semua orang tanpa alat bantu gitu. Pemikir ulung hanya membawakan asumsi absolut, bukan kebenaran itu. Parsial, hanya kekristenan yang mengimani. Semua orang tidak bisa memverifikasi kebenaran lo. Ini kenyataan, terima saja. Lalu berikutnya adalah Yohanes 1 nomor 1 udah gue buktiin ya. Tadi di dalam terjemahan Bible yang dulu di abad 19, word itu hanyalah lesser God gitu.
Kalian mempunyai pemahaman baru di abad 20. Sekarang soal Yesus rela katanya, itu bisa dilihat di Lukas, di mana Yesus berkata, "Ya Tuhan, jadikanlah sesuatu sebagaimana kehendak-Mu, jangan sebagaimana kehendak-Ku," gitu. Jadi ada dua perbedaan sifat di mana Yesus ini menyatakan dia tidak ingin disalib, sedangkan Tuhan Bapa seperti penggenapannya dalam Yohanes 3 nomor 16, Yesusnya supaya disalib gitu. Yesus tuh takut sebenarnya gitu. Cuman kalau kalian ingin menuhankan sesuatu yang takut karena tidak mau sesuai kehendaknya, ya silahkan, itu udah keimanan kalian. Kami hanya bisa menghargai saja. Lalu sekarang gua jawab. Dari awal pertanyaan lu udah gua jawab duluan ketika gua membahas mengenai kalamullah. Udah dijawab itu. Kalam itu hanya sifat. Sifat berarti lebih rendah daripada zat atau eksistensinya itu sendiri gitu. Karena sifat tanpa zat, sifat nggak akan ada. Tapi zat tanpa sifat, zat tetap ada. Kalau nggak ngerti zat, zat itu eksistensi gitu. Kekristenan tidak paham sifat. Ini yang membuat mereka kesusahan untuk melihat kebenaran yang ada. Karena kenapa? Segala gerak-gerik dari kekristenan, baik Tuhan maupun manusia, itu datangnya dari roh. Tergantung roh apa yang masuk. Misalnya roh dusta, berdustalah dia. Roh takut, takutlah dia. Gitu kan ya? Ya, pergerakan kalian dari roh kan ya? Bukan dari sifat. Nah, ini yang lucu. Ini menarik ini. Gitu. Sehingga nggak paham gitu. Bahwa yang namanya sifat, ini harus ada yang disifati seperti yang gue bilang. Makanya gue bilang jawaban sudah ada lebih dulu daripada pertanyaannya gitu. Tapi kalau kekristenan menuhani sifat, silahkan. Karena kalau misalnya menuhankan sifat firman-Nya, maka sifat melihatnya, sifat mendengarnya, sifat amarahnya, sifat kasihnya itu tidak dituhankan juga jadinya. Karena hanya menuhankan sifat firman-Nya saja. Ini yang menarik gitu. Pendengaran, penglihatan gitu kan, perasaan itu tidak dituhankan. Susah jadinya. Sedangkan Islam langsung menuhani eksistensinya, sehingga semua sifatnya kebawa, baik perkataannya, penglihatannya maupun pendengaran gitu. Karena akan terjadi ketimpangan juga ketika hanya sifat firman-Nya saja yang menjadi manusia, sedangkan sifat pendengaran, penglihatannya, kasihnya gitu, atau Elkana, ini kok nggak menjadi Tuhan juga sekalian. Ini susah ya jadinya ya gitu. Harusnya semua sifat ada Tuhannya gitu. Cuman karena lagi-lagi kalian tidak mengerti apa itu sifat, sehingga ini menyusahkan keimanan kalian sendiri. Itu adalah jawaban untuk semua yang lu tanyakan. Sekarang gua akan balik bertanya. Ho di dalam linguistik Yunani itu artinya itu atau hanyalah definite artikel atau pronomina seperti kata sang? Silahkan dijawab Pemikir Ulung. Oke, waktunya udah habis. Terkait pertanyaan itu tidak menyangkut dengan masalah topik kita pada malam hari ini. Itu tentang masalah Diselamatin linguistik moderator Ikhwah. Aku mau bawa ke linguistik supaya habis dia. Diskusi ini. Terus tentang kalam itu ini menarik. Ternyata ada yang lebih rendah dari Allah di dalam diri Allah yang itu adalah sifatnya. Silakan ditanggupin dari pihak Kristen. Ya, kesalahpahaman terus terjadi ya. Artinya ketika kita bicara tentang Allah itu adalah roh dan kebenaran, orang Muslim ataupun Korea gak bisa menerima gitu. Nah, sementara kesalahan paham terhadap Yesus mengatakan bahwa terjadilah sesuai dengan kehendak Bapa, diartikan bahwa Yesus takut. Nah, kesempitan berpikir ini kan artinya memang muncul karena memang nafsu dan hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Padahal ada perspektif lain loh, ketika Yesus bicara seperti itu, artinya ketika Yesus disalib, dia harus terpisah loh dengan Bapanya. Di titik itulah momen Yesus itu sedih, bukan takut. Bagaimana selama ini persekutuan Yesus dengan Bapa itu tidak terpisahkan. Tapi di satu momen ketika Yesus harus naik ke atas kayu salib, dia harus memikul seluruh dosa manusia. Disitulah hubungan dia terpisah. Makanya dikatakan Eloi Eloi lama sabatani. Bukan karena Yesus takut, tapi Yesus tidak mau sedetik pun terpisah dengan Bapa. Tapi di satu sisi dia harus melakukan itu karena kasihnya. Dan kemudian lebih parahnya lagi gitu kan, tidak ada perintah kasih di Alkitab bahwa ketika orang Kristen mengasihi dia harus mengorbankan menyembelih anaknya. Itu kan
kesesatan berpikir yang luar biasa absurd gitu. Nggak tersurat tapi diartikan, oh itu berarti harus terjadi kepada orang Kristen. Nah, jadi pemahaman dengan memutilasi ayat ini memang tipikal gitu kan, mutilasi satu ayat sesuai dengan intensi, kemudian tafsir seasbun mungkin, seabsurd mungkin gitu. Karena perintah kasih itu tidak bicara tentang bagaimana kita harus mengorbankan anak. Itu udah porsinya Bapa gitu. Karena yang setara dengan dosa atau setara dengan saya itu cuma Yesus Kristus, cuma dari pihak Tuhan saja gitu. Saya tidak berdosa terhadap yang lain gitu. Nah, karena itulah makanya carut-marutnya pemahaman saat ini tentang kebenaran yang sifatnya empiris gitu, kebenaran yang diklaim sifatnya scientific itu kan menandakan bahwa sebenarnya terminologi kebenaran absolut itu nggak bisa dipahami secara baik gitu. Ketika saya bicara kerajaan sorga, ketika saya udah jawab kerajaan sorga, tiba-tiba hilang tuh permasalahan bahwa ketidaktahuan Kores tentang kerajaan sorga dan alam peristirahatan itu menandakan bahwa sebenarnya terminologi-terminologi yang ada dalam kitab suci umat muslim itu tidak bisa menyamai terminologi-terminologi yang ada di Alkitab gitu. Sehingga kalaupun kita memaksakan ada jembatan dialog, setidaknya bertanya gitu, bukan memunculkan kesan gitu. Nah, jadi semuanya sudah saya bantah ya. Jadi itu arguing in the cycle ya, dia argumennya di situ-situ terus. Nah, kemudian jadi permasalahannya semakin jelas. Kalau di Kristenan, firman itu adalah Allah, sehakikat, sederajat, tidak mungkin terpisahkan gitu. Nah, tapi kalau tadi penjelasannya Kores yang ya saya nggak bisa bilang itu mewakili umat Islam, kalam Allah itu derajatnya lebih rendah daripada Allah itu sendiri. Padahal kalam Allah itu adalah ekspresi dari sifat-sifat Allah gitu. Tapi yang lebih absurdnya lagi, ekspresi dari sifat-sifat Allah itu derajatnya lebih rendah dari Allah itu sendiri gitu. Jadi kesannya ada Allah, ada ekspresi Allah. Nah, ekspresi Allah itu jadi kayak semacam yang lebih nggak sederajat. Itu kan aneh. Bagaimana mungkin totalitas eksistensi dari Allah SWT itu tiba-tiba ternegasikan dengan sifat gitu. Nah, kalam Allah itu bukan cuma sekedar sifat, tapi kan manifestasi totalitas eksistensi dari Allah SWT yang berkehendak. Ketika dia berkehendak, dia menyampaikan sesuatu secara lisan dan itu bisa dipahami oleh manusia, seharusnya itu satu derajat dengan Allah itu sendiri. Perkataan Allah itu harus satu derajat dengan Allah itu sendiri, karena itu perkataan Allah, bukan perkataan yang lain gitu. Nah, kalau perkataan itu dimaksudkan jadi sifat, nah itu lebih aneh lagi gitu. Karena perkataan itu totalitas dari ekspresi dari keilahian ataupun totalitas Allah SWT itu sendiri gitu. Nah, sementara dari sini menjadi pembeda ya, artinya bahwa dalam kekristenan itu tegas bahwa ekspresi totalitas dari Allah SWT itu sebanding, sederajat dengan Allah itu sendiri. Jadi apa yang diperkatakan Allah itu adalah intensi Allah. Sementara kalau dalam tadi apa yang diperkatakan Allah itu derajatnya lebih rendah dari Allah. Itu secara logika berpikir yang benar itu agak absurd ya. Kenapa? Karena seharusnya waktunya itu sama. Sudah habis. Terima kasih. Ini saya untuk mengingatkan kembali, ini sesi terakhir, maksudku dari pihak Kores. Setelah itu kita ini masih ada sesi satu lagi untuk Muslim. Ya. Iya, Muslim maksudku dari Kores tanggapin, habis itu closing statement bukan? Iya. Tapi closing statement dimulai dari Muslim ya. Iya. Dia langsung lanjut atau bagaimana? Oke, siap. Kita habisin dulu tentang si Kores waktunya. Oke, silakan Kores, waktu dan tempat tentang ini ekspresi dari sifat Allah kok lebih rendah dari Allah itu bagaimana? Silakan. Kores. Waktu dan tempat. Unmute. Iya, siap, thank you. Ini asumsi absolut ini lucu banget. Iya, kalau misalnya ini lagi-lagi gue akan menghargai kekristenan yang menyembah ekspresi Tuhan ya, ekspresi gitu. Karena secara logika kaum muslim ini berpikir gitu, yang namanya ekspresi itu adanya sementara gitu. Karena ekspresi itu adanya kan di raut ya, di raut itu. Di raut wajah manusia misalnya. Misalnya manusia senang, berekspresi, dia senyum. Nah, nanti kalau misalnya udah biasa lagi ya udah ekspresi senyum tersebut hilang gitu. Makanya
Tuhannya berarti timbul tenggelam. Aduh. Nggak usah ketawa-ketawa Oke, gitu, silakan lanjut. Ya, yang berikutnya soal apa namanya? Ketika Tuhan berkehendak, maka mesti melalui firman. Oh, itu Tuhan kekristenan mungkin karena Tuhannya full apa ya? Seperti di Matius 4 nomor 4 gitu. Full mulut aja gitu. Nggak punya hal yang lain. Tuhan dalam Islam nggak begitu. Berkehendak tanpa berfirman pun jadi. Gitu loh. Bahkan Nabi Adam seperti yang kita ketahui bersama, Nabi Adam itu diciptakan melalui tangan. Sebentar, stop. Ya kan? Nih jangan kayak gitu dong. Full mulut itu apa? Apa? Full mulut itu apa? Firman itu full mulut itu nggak boleh seperti itu dong, Pak. Tadi kan saya sudah ingatkan. Jangan membuat satu kesimpulan gitu loh. Pemikir ulung bilang dari firman mulut itu ada penjelasannya. Kok kamu bilang full mulut, kan nggak ada di dalam kitab kami disebut firman itu full mulut. Saya lanjut. Matius 4 nomor 4. Enggak, lanjut. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Terus yang berikutnya kekristenan tidak perlu membunuh anaknya gitu. Lah terus bukti kalian mencintai kami yang di luar kekristenan apa? Gitu. Apa buktinya? Orang jelas-jelas Tuhan kekristenan menggambarkan bukti kasih karunia itu dengan membunuh anaknya. Kami menunggu itu saja. Kalau misalnya nggak membunuh anak kalian sendiri, ya kami nggak punya buktinya bahwa kalian mencintai kami. Maka kami akan curiga terus. Sesuai dengan apa yang terlihat di Yohanes 3 nomor 16 gitu. Lalu kemudian Yesus memikul dosa seluruh manusia. Seperti yang kita tahu, dosa zina dan dosa idolatri itu dibunuh selama-lamanya, lenyap selama-lamanya, bukan lenyap 3 hari gitu. Ini kan jatuhnya gagal bayar ya. Kalau cuma 3 hari doang. Karena harusnya selamanya. Kayak gitu gagal bayar. Kayak nggak boleh kayak gitu, Pak. Aduh. Oke, lanjut. Silakan. Duh. Nggak boleh. Itu nggak boleh diperhatikan. Oke, ya siap. Lalu berikutnya, ini Yesus itu bukan takut tapi sedih. Lah, sedih itu adalah implementasi dari rasa takut. Sedih. Terlepas dari sedihnya tentang apa, bebas. Yang penting Tuhannya sedih gitu. Balik lagi, kalau kalian ingin menyembah sesuatu yang bisa sedih, ya silahkan. Kami nggak ada masalah sama sekali gitu. Nah, sekarang aku ingin ngasih data. Mau share screen? Share screen. Sorry, di waktunya dimatiin dulu, di pause dulu waktunya di pause dulu, sebentar. Oke, share screen boleh, silakan. Belum bisa. Coba Pak Kaisar. Udah. Nah, ini bisa dilihat ya. Tadi soalnya Islam tidak mengakui apa kata dibilang Allah ya, Allah itu roh ya. Nah, ini perhatiin aja, Yohanes 4 nomor 24 kan, vitalnya kalian di situ kan. Tuhan itu roh kan. Nah, perhatikan di sini. Ini bani strip, nema hotheos, bani strip. Isnya dalam kurung. Makanya belajar linguistik Yunani, pemikir ulung, supaya tahu pemaknaan yang benar dan terbaik dari apa yang dimaksud oleh tokoh-tokoh perjanjian baru. Gitu. Sehingga nema hotheos itu artinya apa? Ya cuma ruah Elohim, atau di dalam Islam ruhullah, itu doang. Bukan roh itu Tuhan lah, atau Tuhan itu roh, enggak begitu. Selamat datang di kebenaran, my bre. Ini kenapa gue tanya ke dalam linguistik. Karena gue tahu lu akan terjebak di sini gitu. Dari tadi yang gue lihat lu asumsi absolut doang. Tidak ada dalil-dalil yang tertulis yang lu bacakan. Semua adalah interpretasi yang dibungkus dengan orasi. Padahal kebenaran balik lagi. Kebenaran adalah sesuatu yang bisa diverifikasi oleh semua orang tanpa alat bantu. Kebenaran lu parsial, terima kenyataannya. Kebenaran lu hanya ada dalam diri lu sendiri. Bahkan kalau gua temukan lu dengan penyembah Yesus yang lainnya dari denom yang berbeda, bentrok sendiri lu ntar. Kenapa? Gak usah bentrok-bentrokin denom, gak usah bahas denom. Lanjut. Oke, sip. Kenapa bisa begitu? Ya karena kebenarannya datang parsial. Masing-masing mempunyai subjektivitas kebenarannya sendiri. Islam enggak. Apa yang tertulis kami imani, apa yang tidak tertulis itu bidat. Itu doang. Simpel ya, enak jadi Islam tuh. Oke, berikutnya sekarang soal apa lagi ya? Yo, kita balik lagi ke ekspresi. Ini ekspresi menarik ini. Firman adalah ekspresi ya gitu katanya. Ekspresi Tuhan itu adalah firman gitu. Lah, ekspresi itu kan temporer adanya. Berarti Tuhannya ini kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Tuhan kami tidak begitu. Tuhan Islam itu adalah Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam dan Tuhan untuk segala sesuatu yang ada di antara keduanya, yaitu
di antara langit dan bumi gitu. Nggak pakai ekspresi. Nabi-nabi baik dari Israel maupun di Arab maupun nabi-nabi yang tidak tertulis dalam Al-Quran maupun Biblos menyatakan Tuhan itu satu, Tuhan itu ada. Pesannya dibawakan, sesimpel itu. Nggak pakai ekspresi-ekspresi. Karena ekspresi itu adalah tempo. Thank you, terima kasih Saudara Kores. Ini gimana Pak Lai Kaisar? Mau buat iklan dulu atau langsung closing statement gimana? Iklan Langsung dulu aja. Nggak, nggak iklan dulu. Mau iklan dulu? Nggak usah lah ya? Udah ya, oke. Sekarang langsung closing statement ya. Silakan. Biar langsung segera itu 5 menit. Dimulai. Diterangkan closing statementnya tadi yang gue di chat tuh. Boleh Pak Kaisar ditampilkan. Closing narsum adalah menebalkan narasi masing-masing narsum, tidak boleh membuat pertanyaan dan tidak boleh memframing narasi lawan dan appreciate terhadap lawan, apalagi menyerang narasi lawan. Itu jadi jangan ada pertanyaan lagi ya yang mesti dijawab. Itu Iya, hanya bentuk statement. Aman-aman. Gue nyatet kok. Oke. Sekarang waktu dan tepat dipersilakan untuk Saudara Kores untuk closing statement-nya. Oke, thank you moderator. Sudah banyak progres ya. Ada ini mesti kita apresiasi sebagai moderator karena bagus sekali dalam mengiringi dialog kita hari ini. Dan juga untuk FVC yang menyediakan tempat dialog ini sangat rapi sekali. Gua rekomen. Kemudian juga untuk pemikir ulung. Nanti kalau pemikir ulung pujinya nanti ya. Ya kita akan review dialog kita kali ini. Ini sangat menarik untuk bahasanya ya karena 3 poin yang dibawa yaitu hukum kasih, kedudukan firman dengan Allah, lalu kemudian kerajaan sorga. Ini semuanya parsial, tidak bisa dibuktikan secara empiris dan juga kebenarannya tidak bisa diverifikasi oleh semua orang. Kebenarannya datang dari perkataan-perkataan saja. Yang mana perkataan itu adalah abstrak, persis seperti yang dijelaskan oleh pemikir ulung. Abstrak ini berarti ambigu, semua orang jatuhnya akan sesat karena penjelasannya kembali kepada pribadi-pribadi masing-masing. Tidak ada kesepakatan bersama gitu. Karena kalau misalnya kesepakatan pribadi dipaksakan kepada orang lain, ini namanya pemaksaan. Nggak bisa. Maka dari itu, kebenaran absolut tidak ada dalam 3 poin, bahkan dari keimanan kekristenan, yaitu pemikir ulung sendiri. Lalu kita lanjut, sekarang kita breakdown. Soal Torah katanya hanya ditegakkan saja. Tidak, Torah itu dijalankan selama-lamanya, tapi dibatalkan oleh penjelasan dari Paulus di di Efesus 2 nomor 15. Ini tidak kebenaran absolut. Kemudian kasih bukan berarti tidak menyakiti, melukai seseorang. Oke, cakep, thank you. Sekarang kita mengerti kasih dalam kekristenan ini bisa menyakiti, ikhwan fisabilillah. Maka kita harus berjaga-jaga karena menyakiti itu banyak sekali macamnya. Lalu kemudian Yesus dibilang rela, katanya ternyata tidak, karena Yesus berkata bahwa dia akan menjalankan kehendak Bapaknya, bukan kehendaknya sendiri gitu. Di sini menjelaskan ada inferioritas di dalam Yesus. Kami tidak menyembah sesuatu yang inferior. Lalu Yohanes 1 nomor 1 juga sudah dibuktikan bahwa the word is a God. A God meaning he have something beyond him. Which is the word is only a lesser God. Atau Tuhan yang rendah yang mempunyai ada kedudukan lebih tinggi dari eksistensinya si firman ini. Kemudian ketika Tuhan berkehendak, maka Tuhan butuh firman. Sesuatu yang membutuhkan sesuatu itu tidak sempurna. Kalau tidak sempurna itu bukan Tuhan. Simpel dalam Islam. Ekspresi dituhankan tidak ada dalam Islam. Kemudian dalam Islam itu kami disuruh adil. Adil ini lebih bisa menjaga mutlak orang-orang yang akan dizolimi. Karena ada koridor-koridor pembatas, yaitu hukum. Hukum ini menyelamatkan setidaknya orang-orang dari kezoliman yang ada. Kami tidak memaksa orang-orang untuk memberikan sesuatu yang mereka sudah kehilangan dari dalam dirinya. Kami tidak memaksa itu, gitu. Makanya berbeda tentu saja, gitu. Karena buat apa kami datang sebagai evaluator jika hasilnya sama-sama saja? Nantinya apa coba? Kolonialisme masih akan terjadi. Lah terus buktinya apa kalian mengasihi kami jika kalian tidak membunuh anak kalian? Itu juga tidak bisa dijawab karena memang susah untuk dijalankan. Bahkan kekristenan itu pada nikah semua, padahal Tuhannya nggak ada yang nikah. Kan gitu ya. Kita kan mencontoh apa yang diajarkan Tuhan ya. Lalu kemudian memikul dosa seluruh manusia. Ya elah, cuma 3 hari. Dosa itu selama-lamanya lenyap. Kalau cuma 3 hari nggak ada itu yang terpikul. Sedih, oke, diterima. Theos itu adalah roh, bukan.
Jadi semua penjelasan-penjelasan dari pemikir ulung ini terbantahkan semua ya. Karena gua datanya kuat dan data-data ini mendukung semua yang gua jelaskan. Bahkan sains-sains yang tadi dimohon untuk tidak dibawakan, nggak usah dibawa dulu aja deh. Kita nggak perlu pakai yang data science deh. Pakai yang ini aja yang gua omongin. Ini semua sudah membuat apa ya? Islam lebih superior hukumnya. Karena semua orang bisa merasakan. Bahkan syariat Islam yang dibilang hanya ISIS, enggak, semua negara menjalankan. Negara-negara Islam. Ini baru bukti kebenaran absolut. Bisa dirasakan semua orang gitu. Tidak memaksa kebenaran pribadi untuk diamini dan diimani oleh orang lain. Lo kok maksa gitu loh. Sesuatu yang gak bisa disentuh, gak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan hasilnya kok maksa gitu loh. Kerajaan sorga belum datang, dibilang udah datang kok maksa gitu loh. Jadi mending diperlihatkan saja itu Matius 16 nomor 28 ketika angkatan ini tidak ada yang hidup, tapi Yesus menjanjikan angkatan ini tetap hidup. Udah 2000 tahun gak ada yang hidup. Semua jadi pertalit. Sekian dari Kores Kris, semoga bermanfaat. Pemikir ulung, thank you. Lu berdialog dengan baik. Walaupun masih belum tahu aturan dialog kayak gimana, semoga kita bisa bertemu lagi di berikutnya. Thank you moderator. Pribadi. Oke, buat cukup tajam ya closing statement dari itu yang walaupun sedikit banyak ada terdapat framing di dalamnya, tapi nggak apa-apa. Aku juga berharap dari saudara dari Kristen pemikir ulung untuk memberi closing yang lebih tajam lagi. Silakan. Iya, Ikhwan fisabilillah, dengan demikian berakhir sudah. Kita nggak perlu dengerin pemikir ulung, pasti takia Korintus mulu. Semua poin-poin yang aku tanyakan nggak dijawab. Coba, menyedihkan sekali ini. Menyedihkan sekali jadi pemikir ulung ini. Sok-sok nantang Kores sih. Habis nggak tuh? Habis nggak tuh ikhwah? Yang untuk di TikTok dan di YouTube Tribun Sirah Command Center, semoga manfaat apa yang aku sampaikan. Coba, kelihatan banget terguncangnya. Motong-motong terus loh. Motong-motong terus dari tadi. Sesuatu nggak ada yang dijawab. Asumsi absolut aja yang dikasih. Masya Allah, bisa gini ya agama ya. Sial. Itulah. Nah, untuk yang belum belum ngisi sosiabas, tafadol silahkan. Karena kalau sekarang ngisi nggak kelewat. Dialognya udah habis soalnya. Semoga manfaat apa yang aku sampaikan. Enggak, moderatornya bagus, Ikhwan, moderatornya bagus, serius. Ini kita mesti mesti apresiasi Aderion, perubahan gitu. Jadi ini dialognya sebenarnya yang kocak, data-data sains akuk yang untuk membuktikan Al-Qur'an di ini loh, di apa namanya? Jangan pakai data sains. Ih, si geblek. Katanya membuktikan kebenaran, enggak boleh pakai data sains. Aneh banget anjing. Jangan, Ikhwan, nanti kalau misalnya didengar, ini soalnya closing statement terakhir dia gitu. Nanti kita nggak bisa balas lagi, jadi biarin aja. Mati mereka itu, mati. Gitu. Nggak bisa apa-apa lagi. Nah itu cakep Pak Rizal Gibran. Gitu. Coba aku pengen. Bang, aku pengen pakai baju yang logo Bang Kores Rasidun Army. Iya, tafadol, silahkan ini atau apa namanya order. Chat ke 0813-3753-4473 gitu. Moderatornya masih lebih memihak konten, nggak apa-apa, segitu masih mending Ikhwah. Coba lihat moderator yang lain, parah banget, apalagi Apiang. Mebre jangan suka push apa, yo X. Kalau Oten tahu mualaf hilang, kalau tahun mualaf hilang perpuluhan, yo X. Gimana yang di YouTube? Memuaskan nggak dialognya? Insya Allah lah ya, insya Allah memuaskan karena nggak ada banget dalil yang bisa dia bantah dan beberapa kali kita bisa lihat dia terguncang gitu dengan semua konteran dan jawaban yang aku berikan. Bismillah. Nah mungkin ini yang di TikTok teknisnya harusnya nggak begini gitu, harusnya kayak apa ya namanya, kayak yang Mobile Legend gitu. Tapi gimana dong? Ininya tuh ini si apa namanya? Layarnya tuh kalau di minimize malah mati dia live-nya. Bingung gue jadinya. Nantilah kita lihat-lihat lagi. Puas Mas, tapi mereka asumsi terus. Iya, ini. Makanya kalau dialog pakai timer begini jadinya apa namanya ya? Jadinya tuh mereka bisa kabur-kaburan gitu. Sedikit bisa kabur-kaburan. Lari sana, lari sini gitu. Cuma kalau misalnya dialognya TikTok, habis.